Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Yuana Rohma Astuti, SEMSI, selaku Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Yang terhormat Ibu Alma Manjusri, SSMIKOM, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Al-Azhar Indonesia. Serta narasumber kami pada pagi hari ini, Kak Adi Setio Nugroho, selaku Co-founder Stego, dan Kak Haris Rahman Darwis, selaku Owner of Takacraft. Serta Seekers pada hari ini yang hadir pada webinar Save Our Business. Selamat pagi, semoga kalian senantiasa happy, sehingga bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam acara webinar Save Our Business by Renjana Organizer dan Business.com, yang mengangkat topik mengenai menyehatkan kembali bisnis di tengah pandemi. Halo Seekers, silakan mengikuti acara webinar ini dengan tertib ya. Sebelum acara ini dimulai, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Juan, mahasiswa program studi ilmu komunikasi yang akan memandu rangkaian acara pada pagi hari ini. Seekers, karena situasi di Indonesia yang masih terdampak pandemi COVID-19, maka jangan sampai lupa untuk tetap menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tentunya acara webinar ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kolaborasi dari Business.com dan dukungan dari pihak-pihak yang telah menyukseskan di pagi hari ini, yakni Satgas COVID, Ingat Pesan Ibu, Kemenparekraf, Stego, Takacraft, dan media partner kami, CFM UI, Redaksi ID, Event Apa Aja, Event Finder, Informasi Event, eventkampus.com, info selanjutnya, Jakarta Network, Event Kampus, Event Jakarta, acara kampus, soal event, aksi remaja Tangsel, webinar ID, media event, info seminar, dan event banget. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan acara pada pagi hari ini. Berikutnya, kita langsung ke acara sambutan. Sambutan dari Kak Safia Lubna selaku ketua acara pada webinar pagi hari ini. Kepada Kak Safia Lubna, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual di webinar Save Our Business, menyehatkan kembali bisnis tengah pandemi. Yang terhormat Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia, Ibu Alma Manjusri, SSMIKOM. Yang saya hormati Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, Ibu Yuana Rohma Astuti, SEMSI. Dan Kak Adi Setio Nugroho serta Kak Haris Rahman Darwis selaku pengisi materi, serta rekan-rekan partisipan webinar yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara webinar Save Our Business, menyehatkan kembali bisnis tengah pandemi. Pandemi ini memberikan dampak yang besar hampir ke seluruh sektor kehidupan, tak terkecuali pada sektor bisnis. Banyaknya perusahaan atau bisnis yang mengalami kebangkrutan dan penurunan pendapatan. Namun tidak sedikit pula perusahaan yang tetap bertahan, bahkan meraup keuntungan. Hal itulah yang mendasari kami, Renjana Organizer bersama dengan Business.com untuk menyelenggarakan webinar ini, dengan tujuan agar menjadi wadah yang informatif dan edukatif bagi para partisipan yang hadir pada kesempatan kali ini. Tidak lupa, saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para panitia penyelenggara webinar ini, karena berkat mereka pula lah acara ini dapat terselenggara. Semoga webinar Save Our Business menyehatkan kembali bisnis tengah pandemi dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat nantinya. Sekian dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Kak Safia Lubna. Semoga harapan dan apa value dari acara pada pagi hari ini bisa tersampaikan kepada Seekers, sehingga bagi Seekers yang akan memulai bisnis semuanya akan siap, dan bagi Seekers yang sudah memiliki bisnis semuanya akan bisa mengadaptasikannya di masa yang akan datang. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Yuana Rohma Astuti, SMSI, selaku Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kepada Ibu Yuana, dipersilakan. Halo, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju. Pertama-tama saya sapa dulu ya. Halo Seekers ya tadi ya. Iya, betul Ibu. Halo Seekers, senang sekali bisa ketemu. Saya greeting dulu sama Ibu Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar, Ibu Alma Manjusri. Kemudian ada narasumber di sini Mas Tio, Mas Haris. Kemudian adik-adik semua nih, saya sebut adik-adik ya, Mas Juan sama Mbak Safia Lubna ya. Senang sekali nih bisa join di acara ini, menyehatkan kembali bisnis di tengah pandemi ya. Adik-adik semuanya, mungkin adik-adik semua tahu ya, kondisi pandemik ini memang sesuatu yang ibaratnya musibah yang tamu tidak diundang, tetapi kita harus sadari bahwa kita tidak boleh meratap terus-menerus. Mungkin dapat saya sampaikan nih data terakhir BPS ya. 10 dari 10 pengusaha UMKM, 8-nya itu mengalami penurunan omset drastis, bahkan sampai di atas 80%. Jadi dari 10, di antara 10 pengusaha, 8-nya gulung tikar. Kemudian 80%-nya mengalami penurunan omset lebih dari 80%. Nah, kondisi seperti itu sebenarnya kan kita tidak boleh meratapi terus-terusan ya. Nah, kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif banyak sekali mengeluarkan program-program yang sebenarnya awalnya diinisiasi dari ketika bulan Mei Bapak Jokowi mengeluarkan launching Bangga Buatan Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang tahu kalau sudah familiar dengan marketplace, logonya itu sudah tersebar di sana. Ada tanda love ya, tanda love kemudian jempolnya begini. Nah, itu logo dari Bangga Buatan Indonesia. Nah, sejak dikeluarkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, semua kementerian diwajibkan untuk turut serta mensukseskan gerakan tersebut. Ya, jadi kebetulan Kemenparekraf dapat giliran pertama, kami mengeluarkan program beli kreatif lokal. Kita itu membantu 500 UMKM pelaku ekonomi kreatif subsektor kuliner, kria, fashion di wilayah Jabodetabek. Kita bantu promosi secara terintegrasi, kemudian kita dampingi sampai bisnisnya bisa scale up. Jadi order naik karena di sisi demand-nya bertambah, kemudian tapi kita bantu untuk pendampingan sehingga tidak keteteran. Nah, itu merupakan salah satu contoh program yang diinisiasi pemerintah. Di luar sana masih banyak lagi program-program yang lain. Jadi saya di sini mau bilang, teman-teman Seekers yang punya usaha apapun itu, ya, jangan menyerah. Memang ada tantangan besar, tetapi peluang tak kalah cukup besar. Teman-teman tahu, subsektor ekonomi kreatif ada 17, ya, pasti tahu ya. Kuliner, kria, fashion pasti itu yang penyumbang PDB terbesar. Memang terdampak COVID, tetapi kalau untuk demand-nya untuk food itu malah mengalami kenaikan. Ya, artinya apa di sini? Peluangnya masih ada. Jadi di sini diperlukan kita berinovasi. Kalau selama ini kita mengandalkan jualan dari sisi offline, mulai memikirkan untuk jualan secara online karena di luar sana banyak banget program-program pemerintah untuk membantu para pelaku kreatif ini survive di masa pandemik ya. Selain itu apa? Kalau teman-teman tahu, subsektor game dan aplikasi justru di masa pandemik ini malah mengalami peningkatan. Jadi artinya apa? Tidak semuanya turun, bahkan ada trennya yang naik. Nah, yang turun pun asal kita bisa melihat peluang dengan baik, itu selalu ada jalan gitu ya. Nah, saya menghimbau teman-teman Seekers yang ada di sini, saya paham nih, ini kan milenial semua nih, pastikan sosmednya aktif nih. Tolong follow ya Instagramnya Kemenparekraf @kemenparekraf.ri ya.
Tolong dicatat, jangan lupa. Udah ya. Kemudian @belikreatiflokal.id. Ya, itu semua di situ banyak banget program yang bisa dimanfaatkan para pelaku usaha, baik pemula maupun yang sudah mulai berjalan. Nanti kalau ada open call, tolong daftar. Programnya banyak banget. Tahun depan, apalagi ini tahun depan sudah mulai tahun anggaran baru ya. Nanti akan dibuka banyak sekali program. Nggak cuma subsektor kuliner, kria, fashion. Kalau ada subsektor musik, ya kalian butuh pendukungan, kita siap bantu. Ada seni pertunjukan, kita siap bantu. Teman-teman kalau ada waktu coba nanti buka webnya belikreatiflokal.id di Kemenparekraf, itu di situ webnya Kemenparekraf, di situ ada microset belikreatiflokal.id. Di situ banyak banget kegiatan dan agenda yang bisa teman-teman ikuti, manfaatkan dengan baik ya. Karena ini semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Bahkan kalau teman-teman misalkan performnya bagus gitu ya, banyak kegiatan yang nanti malah ada uang sakunya ya. Teman-teman jangan lupa terus semangat, jangan menyerah, bahwa di setiap musibah pasti ada hikmah. Jadi ya tetap berjuang, salam kreatif. Mungkin itu kira-kira Mas. Kita tunggu ya teman-teman pada join di program-programnya Kemenparekraf, apalagi ini program-programnya banyak yang diikuti oleh anak-anak milenial juga. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Yuwana Rohmasuti SMSI, selaku Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Semoga harapan dari Kemenparekraf serta rakyat Indonesia untuk dukungan terhadap UMKM bisa terus didukung dan semangat agar kondisi Indonesia semakin sehat dan semakin pulih. Dan saya masih ingat salam dari Bu Yuwana itu salam kreatif. Oke, jangan lupa kepada seekers, semoga value-value bisa diambil. Selanjutnya, kita sepertinya langsung masuk ke pemaparan materi yang bertajuk menyehatkan kembali bisnis tengah pandemi. Mohon maaf sebelumnya, pada pagi hari ini, Ilbu Amma Manjusri berhalangan hadir. Tapi kita akan tetap lanjut untuk pemaparan materi kita pada pagi hari ini. Materi ini akan disampaikan oleh Kak Adi Setio Nugroho, selaku co-founder Stego, dan Kak Haris Rahman Darwis, selaku owner of Takakraf. Jadi, sebelum webinar dimulai, izinkanlah saya untuk memperkenalkan kedua narasumber kita di pagi hari ini. Yang pertama ada Kak Adi Setio Nugroho, selaku co-founder Stego. Halo Kak Adi Setio Nugroho, atau Kak Tio. Halo. Ya, apa kabarnya Kak Tio? Baik, alhamdulillah. Oke, aku izin untuk membacakan CV Kak Tio secara singkat ya. Ya, silakan. Oke, jadi Seekers, Kak Setio merupakan seorang researcher, tutors, business plan, dan financial consultant dari 2014 sampai sekarang ya Kak ya? Masih ya? Iya, betul, masih. Oke, Kak Tio juga merupakan finance and strategic manager di PT Nawakarya Gria Cita dari 2017 sampai sekarang Kak, betul? Betul. Dan Kak Tio juga merupakan co-owner dari Stego Stick and Egg on the Go dari 2017 sampai sekarang ya, Kak Tio ya. Betul. Dilihat dari CV Kak Tio juga Kak Tio aktif di berbagai aktivitas, publikasi, dan juga peraih penghargaan UNICEF Junior Ambassador pada 2010 ya Kak? Iya. Oke, Kak Tio keren banget CV-nya pokoknya. Semoga materi-materi yang disampaikan Kak Tio bisa tersampaikan kepada Seekers pada pagi hari ini ya semua. Dan selanjutnya ada Kak Haris Rahman Darwis selaku owner of Takakraf. Selamat pagi, Kak Haris. Pagi. Pagi, Kak Haris. Saya akan membacakan CV singkat dari Kak Haris juga ya. Ya. Oke, jadi Kak Haris merupakan co-founder dari Taka Clothing dari 2013 sampai sekarang ya, Kak? Iya. Dan Kak Haris juga merupakan founder White Arrow dari clothing dari 2015 sampai sekarang. Dan co-founder dari Will & Co Studio, ini merupakan desain agensi ya, Kak ya? Iya. Dan terakhir, 2018, Kak Haris juga co-founder dari Kamra Clothing, itu dari Januari 2018 sampai sekarang ya, Kak? Jadi, dari ketiga clothing ini, Kak,
ini semua bergerak di ibaratnya ide kreatifnya sama ya Kak ya? Atau ada yang berbeda? Sebenarnya pertama gue dan kalau brand-brand fashion yang lain coba bikin aja sih, tapi emang harus ceritakan gitu. Oke Kak. Nah terus Kak Haris juga aktif di berbagai kegiatan pada saat di perkuliahan dulu, mulai dari ISEC, terus exchange student dan kultur ambassador ya Kak ya? Oke. Next, kita langsung saja pemaparan materi. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Kak Adi Setionogroho, selaku co-founder Stego. Kepada Kak Tio, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Juan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat pagi untuk seekers. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih atas undangannya dari panitia. Selamat pagi juga buat Ibu Ana tadi ya dari Kemenparekraf ya. Mungkin pada kesempatan kali ini sesuai dengan permintaan dari panitia, saya akan coba untuk lebih banyak menceritakan pengalaman kita waktu ngebangun Stego sampai kemarin COVID dan gimana cara kita menghandle situasi tersebut. Bentar, saya share screen dulu. Udah kelihatan ya semuanya ya untuk share screen-nya ya? Kelihatan Kak? Oke. Ya, ini yang bakal kita bahas itu mengenai COVID-19 dan kira-kira the future of the F&B business menurut pandangan saya pribadi. Pertama-tama mungkin saya mau menceritakan dulu Stego itu siapa sih gitu. Kalau kata orang kan mungkin ada beberapa seekers yang belum baru pertama kali mendengar Stego dan pengen tahu Stego itu sebenarnya apa sih gitu ya. Mungkin yang bisa saya bilang itu highlight-nya adalah Stego itu bukan bisnis yang kita buat dan meledak dalam satu waktu gitu ya. Kita perlu perjuangan untuk membangun Stego ini sampai sekarang gitu. Jadi kalau teman-teman lihat tahun 2017 itu kita start dari gerobak yang ini nih, kecil ini di depan ruko salah satu partner kita sampai akhirnya di 2019 akhir 19 pertengahan kita renov jadi tempat yang ada dari sederhananya gitu. Sebetulnya di 2017 itu kita fokusnya lebih banyak di online, kita masih coba untuk banyaklah kita masih ada trial and error dari packaging, dari resep dan lain sebagainya sampai akhirnya kita sadar bahwa yang paling susah di bisnis itu menurut saya sih ada 3 ya. Untuk dari menurut kami ada 3. Yang pertama itu memulai bisnisnya, karena itu benar-benar banyak sekali tantangannya dari mulai kita ngerasa produknya udah siap atau belum, ada pasarnya atau enggak, banyaklah pertimbangannya. Nah setelah kita launch, biasanya tuh fase krusial itu mempertahankan tuh. Dalam artian kita kayak Stego sendiri kita struggling di 1 tahun pertama, dari mulai salesnya juga masih minim, bahkan beberapa bulan kita minus dan lain sebagainya, dan di situ kan banyak sekali potensial konflik yang terjadi dengan partner, belum lagi mikirin perputaran dana kita dan lain sebagainya. Cuman yang kita alami itu ternyata kita sadar, dan ini juga beberapa teman kita mengkonfirmasi kalau kita membuat usaha, sebetulnya ada turning point ya. Ketika kita konsisten mempertahankan, pertumbuhan kita tuh nggak linear, tapi bisa dikatakan eksponensial. Nah, itu yang terjadi sama Stego di tahun 2018. Akhir itu kita masuk ke salah satu event di Setiabudi, dan di situ baru kita benar-benar baru melihat bahwa selama ini ternyata pasar komunikasi kita tuh kurang tepat gitu. Jadi pasar target market kita waktu itu masih kurang tepat, dan ternyata pas di akhir 2018 kita baru sadar oh ternyata Stego ini target market yang paling pas itu pada saat itu adalah first jobber gitu. Dan itu setelah itu perkembangan kita alhamdulillah lumayan baik sampai akhirnya kita bisa renovasi. Kemudian di 2020 lalu itu sebelum COVID kita sempat launching food truck kita nih
jalan-jalan gitu. Jadi ke tempat teman-teman, kalau misalkan ada yang punya acara birthday party atau misalkan ada event, nah kita biasanya bawa food truck ini. Terus di tahun 2018 juga kita 2019 pertengahan itu kita meluncurkan Stay Home namanya, yang isinya itu lebih ke frozen food dan apa ya, filosofinya nanti saya jelasin juga kenapa saya buat kita ngebuat itu gitu. Nah, ini kebetulan tanggal 27 kemarin kita baru ulang tahun yang ketiga. Kita masih muda banget. Tapi ini menurut kita itu milestone yang lumayan membanggakan buat kita dengan segala tantangan yang kemarin kita alami sampai 2020 ini, dan kita masih alhamdulillah masih bisa bertahan. Dan kemarin kebetulan kita buat program karena waktu itu PS5 lagi hype-hype-nya. Akhirnya kita karena tahun ini kita nggak bisa bikin apa-apa karena COVID juga, akhirnya kita lebih banyak engagement via sosial media, dan itu kita bikin program giveaway PS5 dari Stego ini gitu. Alhamdulillah yang jadi peserta juga lumayan banyak sih pada saat kemarin ini, dan insya Allah hari ini ditutup programnya dan mungkin beberapa hari ke depan kita akan mengumumkan pemenangnya. Nah, mungkin saya kan sedikit menjelaskan dulu bisnis model dari Stego, tapi secara singkat aja. Stego itu sebenarnya ada tiga turunan bisnis. Yang pertama, Stego itu sendiri itu makanan jadi itu kepanjangannya Stick and Egg on the Go. Filosofinya itu dibangun atas nilai kenyamanan, jadi value-nya lebih ke nyaman dan affordable sebenarnya. Karena kan waktu di tahun 2017 itu masih sedikit sekali pemain F&B yang bermain di rice box tapi isinya itu daging steak gitu. Dan kalau dan Stego adalah mungkin bisa dibilang salah satu yang cukup awal ya masuk ke dalam pasar itu dengan model grab and go. Jadi filosofinya adalah ini makanan memang kalau lu adalah seseorang yang banyak berkegiatan, butuh aktif dan lain sebagainya, ini nyaman untuk dibawa di mana-mana dan mengenyangkan gitu. Terus di tahun 2019 itu berdasarkan feedback dari konsumen juga sih yang mengatakan bahwa Stego dagingnya nih positif nih, reviewnya nih, enak nih dagingnya gitu. Enak banget, penasaran gimana sih ini dan lain sebagainya. Akhirnya kita putuskan untuk bikin Stay Home dengan value kemudahan. Intinya, visinya adalah pada saat itu kalau Stego itu misalkan dibawa berkegiatan, maka Stay Home kita pengen ada di setiap rumah konsumen kita gitu. Gimana caranya produk kita ada di setiap rumah konsumen konsumen kita. Yang nanti ujung-ujungnya tuh kita berharap bahwa dari kreasi mereka juga mungkin merasakan mereka bisa berkreasi dengan inspirasinya mereka dalam membuat menu dan lain sebagainya. Akhirnya tercipta interaksi lagi nih antara kita dengan konsumen. Sama yang terakhir itu Moody Milk Tea. Itu adalah minuman dari bahan dasar susu ya. Sebenarnya itu sifatnya komplementari dari produk-produk kita. Kita ada makanan ya. Harusnya kita bisa buat kita lebih buat satu lini baru, yaitu lini minuman yang bisa nanti komplementer ke bisnis makanan kita juga. Nah, intinya sih kalau dari Stego bisa dibilang magic strategi utama kita tuh 4 ini. Ada cost efektif. Apa sih cost efektif itu? Cost efektif itu artinya apa yang kita keluarin, biaya yang kita keluarin itu tepat sasaran, kita usahakan tepat sasaran. Mungkin belum efisien. Kalau efisien kan berarti dananya itu yang paling minim gitu ya. Kalau kita mungkin sekarang masih dalam tahap cost efektif lah. Apa yang kita keluarkan kalau bisa sesuai dengan KPI atau performance indicator yang memang kita siapkan gitu. Terus yang kedua itu rapid research and development, artinya Stego ini sampai sekarang pun masih sering mengadakan kita tuh sering R&D, pengembangan yang mungkin ya kebanyakan sih akhirnya kita nggak launching atau misalnya nggak kita lanjut ke pasar karena satu dan lain hal lah. Tapi menurut kita rapid research and development ini adalah salah satu budaya di Stego yang akhirnya membantu kita untuk ada lebih beradaptif dengan situasi yang ada sekarang gitu. Jadi kita melihat situasi sekarang kayak gini, apa kita coba gini aja gitu. Nanti kita coba terus. Terus human centric interaction. Artinya apa? Artinya Stego memandang stakeholder kita itu sebagai manusia, benar-benar manusia. Jadi bedanya ketika kita terlalu berpaku bahwa kita bisnis harus profesional, maka bahasa yang kita gunakan itu biasanya lebih kaku. Jadi kita mengikuti SOP banget lah kalau ngomong sama orang gitu.
Nah, di Stego kita tuh men-treat konsumen as konsumen dan teman. Jadi kadang-kadang ketika dan Stego bukan sebuah bisnis yang nggak luput dari salah ya. Kita berapa kali juga salah, berapa kali mengalami mungkin beberapa kali juga kita pernah melakukan salah ke konsumen, dan ada juga yang menyampaikan feedback negatif ke kita gitu kan. Nah kadang-kadang kita tanggapi selayaknya teman gitu, kita ajak kadang-kadang kita ajak bercanda, terus kayak dari situ kita ajak bercanda, kita kirimkan makanan yang baru dan lain sebagainya. Akhirnya ketika hubungan antara kita dan konsumen itu bisa dibilang baiklah gitu. Sama yang terakhir itu approach. Kita tidak mengesampingkan riset dalam artian pasar. Kita pastilah wajib sebagai seorang entrepreneur itu riset kondisi pasar ke depan itu akan seperti apa dan sebagainya. Tapi perlu juga kadang-kadang kita jalan sesuai intuisi. Contohnya waktu itu kita Stego itu jualan daging, tapi ternyata kita bikin satu kegiatan yang namanya Stego Mendadak Pastry. Karena pada saat itu ketika kita iseng mau mengirimkan hamper isinya pastry ke KOL kita, teman-teman influencer, ternyata banyak konsumen yang menanyakan ke kita bahwa pastry dijual atau enggak. Ya udah, akhirnya kita pikir ya udah coba kita jual aja, dan itu alhamdulillah nggak nyampe seminggu kita sold out. Gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya mungkin ke teman-teman, COVID-19 ini gimana sih mempengaruhi Stego dan mungkin bisnis-bisnis similar yang bergerak di bidang F&B dan setipe dengan model Stego gitu ya. Sebenarnya kita pertama kali itu harus memetakan sih kalau menurut saya ya, ada 3 pemetaan yang harus kita lihat. Ada virus itu sendiri yang katanya yang faktanya sampai sekarang itu masih infectious dan lumayan penyebarannya tuh lumayan ganas ya, artinya itu gampang berpindah dari orang ke orang, sampai akhirnya sekarang Jakarta pun sampai besok harus ada PSBB transisi lagi. Terus konsumen kita kan rata-rata orang yang sudah bekerja atau sekolah, anak sekolahan yang sekarang rata-rata berkegiatan di rumah. Mereka juga belum mengerti dan belum pandangan mereka terhadap masa depan juga masih 50-50 gitu ya. Ada yang beberapa di WFA dagingnya dipotong setengah, ada yang hasilnya harus dirumahkan dan lain sebagainya. Terus mereka juga harus beradaptasi dengan aturan-aturan baru nih, yang dibilang dan biasa kita dengar yang istilah new normal lah. Terus buat kita sendiri sebagai bisnisnya gitu ya, pelaksana bisnis, kita pun dihadapi sama berbagai dilema gitu, kayak aturan pemerintah yang saat ini juga pasti kan banyak penyesuaian dengan situasi yang memang masih banyak ketidakjelasan ya. Jadi pemerintah pun akhirnya harus banyak menyesuaikan, yang apalagi kita masih belum tahu kapan sih vaksin ini akan dikeluarkan. Belum lagi misalkan kita juga harus memikirkan kalau keuntungan, tapi kita juga memikirkan keselamatan pegawai, keselamatan konsumen. Dan F&B ini kan erat banget ya sama masalah kebersihan dan kesehatan ini gitu. Dan yang terakhir itu masalah behavior yang berubah nih dari konsumen gitu. Nah, apa sih perubahan yang saya lihat ya, kami lihat selama di Stego itu, ini saya buat ringkasannya kurang lebih kayak gini. Kalau dulu awal-awal dari pandemi, orang-orang itu karena WFA, baru kaget WFA, mereka lebih banyak akhirnya panic buying-nya tuh di bahan-bahan makanan. Jadi kalau mungkin teman-teman sadari itu berapa lama sering banget teman-teman kita mungkin di story Instagram kasih lihat bahwa gue habis baking, gue habis begini, habis bikin ini, besok coba apa lagi. Terus ada mungkin pernah juga kita lihat bahwa lagi sering-seringnya orang-orang buat dessert box dan lain sebagainya. Intinya berubah dari mengkonsum jadi memproduksi sendiri gitu. Nah di sini sebetulnya pada momen itu berkah buat Stego karena kita sudah punya stake home. Jadi walaupun memang harus diakui bahwa makanan matang kita di awal-awal pandemi itu turun, tapi frozen dan retail yang kita fokuskan ke retail produk kita, frozen food kita itu naiknya lumayan drastis. Yang akhirnya itu bisa dibilang subsidi silang dan membuat Stego survive selama masa WFA awal gitu.
itu benar-benar membantu kita sih. Terutama keputusan kita untuk masuk ke dunia tersebut pada saat 2019 nggak kebayang kan, nggak ada yang tahu kalau 2020 tiba-tiba akan ada kejadian seperti ini. Itu ternyata benar membantu kita untuk bisa survive dari keadaan COVID kemarin. Nah ini yang terus kemarin juga posisinya banyak sekali orang-orang yang akhirnya ini juga ibaratnya untuk bisnis, beberapa bisnis ya, Stego salah satunya, dilema empatik ini ya, banyak kan kemarin itu awal-awal WFH kita banyak orang yang mengadakan gerakan sosial untuk membantu ojek online, terus tenaga kesehatan, mengirimkan makanan dan lain sebagainya. Nah itu juga sebenarnya sempat membuat kita terbantu, jadi ada pesanan-pesanan sifatnya sosial. Tapi dari segi bisnis sendiri, balik lagi ya, kita tetap harus mikirin, oh ini pegawai gimana cara mengamankannya biar mereka lebih aman dan apa ya, resiko mereka tertular tuh lebih rendah. Terus dekat-dekat ini mulai PO, teman-teman tuh mungkin bisa melihat secara personal banyak orang yang membuka PO, iseng-iseng bikin PO, biasanya mereka bilang kebetulan lagi nggak ada kerjaan, coba bikin PO aja, atau misalkan ada feedback dari teman bahwa gue bikin ini enak, coba gue PO aja, gitu-gitu. Nah, itu juga salah satu, mungkin kalau bisa dibilang yang paling berpengaruh sekarang ya model bisnis PO ini, karena PO itu dilaksanakan oleh orang ke orang. Jadi customer langsung ke customer, dan itu lumayan, pengalinya tuh lumayan banyak. Itu juga akhirnya secara besar pasar, akhirnya kita harus berbagi dengan mereka yang membuka PO ini gitu. Kalau saya lihat sih secara makin ke depan ya, akhirnya F&B itu akhirnya makin personal. Artinya sifatnya itu lebih personal lah. Jadi dia sifatnya nggak komersil, terlalu komersil lagi, tapi mulai banyak bisnis F&B sifatnya lebih karena personalnya, siapa sih yang buat gitu. Sosoknya tuh siapa sih di balik layarnya, si A, si B, si C, dan dia memang begini, memang apa itu teman gua tuh, atau dia memang seperti bidang ini dan itu, yang itu akhirnya akan mendrive keputusan konsumen untuk membeli. Belum lagi konsumsinya juga sekarang kita shifting ya, yang tadinya ke makanan, consumerismnya itu lari ke e-sport, gaming, Netflix and chill, dan sebagainya. Jadi lebih banyak kegiatan di rumah, dan makanan-makanan yang biasanya cocok buat nemenin gaming dan gaming sama Netflix and chill itu lebih banyak dicari lah sekarang. Sama yang sekarang itu yang dulunya kita mungkin banyak dari kita yang ya udahlah yang penting kelihatan bersih, nggak harus actual bersih, tapi sekarang banyak yang akhirnya baru megang makanannya aja bungkusnya udah harus disemprot hand sanitizer gitu. Jadi pas selama COVID kemarin tuh ya kita Stego coba untuk menganalisis kira-kira konsumen ini nanti seperti apa sih larinya gitu. Mereka tuh akan biasanya nanti ada perubahan behavior apa sih, yang tadinya mungkin mereka fokus di dining, karena mereka maunya take away, mereka akan lebih banyak lihat makanan di online ketimbang langsung datang ke tempat. Which is berarti kita harus banyak exposure kita secara online daripada di offline-nya, misalkan seperti itu, karena ini pasti banyak banget yang berubah. Kemudian saya juga lihat peningkatan demand di makanan-makanan sehat, dan orang-orang tuh lebih aware untuk istilahnya mindful eating kali ya. Mereka lebih banyak memikirkan apa nih yang gue konsum yang bisa juga memberikan dampak positif ke diri gue dan misalkan lingkungan, misalkan gitu-gitulah. Ya akhirnya kita gimana caranya akhirnya kita bisa buat prediksi kira-kira nanti konsumen arahnya seperti apa sih gitu. Nah, satu lagi yang saya highlight tadi kan dari segi konsumen. Nah, ini dari industrinya nih, dari segi aturan dan lain sebagainya gitu ya. Kayak kemarin kita pertama kali WFH dibuka dan kita boleh buka itu kan sampai sekarang 50% kapasitas. Artinya berarti 50% kapasitas itu yang tadinya kita bisa menerima, kalau yang buka dining ya, kalau Stego selama ini sih masih fokus take away dulu karena kita belum berani ngambil resiko untuk buka diningnya. Misalkan dari 10 orang, tadinya 10 orang sekarang jadi 5. Tapi kalau misalkan dikali 30 hari, berarti kerugian kita tuh 5 kali 30. Bukan sehari, bukan cuma 5 hari sehari, tapi
5 kali 30, 150 porsi per bulan. Dan kalau dikalikan lagi, itu nominalnya itu nggak lumayan besar. Apalagi biaya-biaya yang kita keluarkan kan biasanya nggak berubah ya, kayak harus sewa, gaji yang berusaha agar pegawainya nggak di lay off gitu kan, berarti gajinya either sama atau mungkin berkurang, tapi nggak akan terlalu signifikan gitu. Karena kalau dari Stegio sendiri kita sih mempertahankan supaya pegawai kita gajinya nggak berkurang. Terus apalagi ada tambahan nih value yang baru, yaitu kita harus lebih bersih dari mulai packaging, terus gimana dari pegawai kita harus pakai sarung tangan, masker dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya cost based activity semua yang sifatnya itu lebih ke supporting operasional gitu. Terus dari raw material dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya sih kuncinya ini ya, kalau dari Stegio selama ini kita kuncinya sih di sini, bahwa apapun yang terjadi itu sebenarnya balik lagi kalau kita bisa lihat peluang, mungkin kita bisa manfaatin apa yang ada sekarang untuk jadi peluang buat kita. Karena menurut kita yang kalau bisa dibilang yang paling penting itu adalah adaptasi, bukan jadi yang paling kuat, bukan jadi yang paling pinter, bukan jadi yang paling apapun, tapi yang paling bisa adaptasi. Nggak peduli lo misalkan badan lo sekecil apa atau kayak gimana, tapi selama kita bisa adaptasi, pasti kita survive gitu. Itu pun bisa itu quotes dari Charles Darwin juga kan sebenarnya. Ini contohnya kayak kemarin kita sempat kehabisan packaging untuk salah satu produk kita, akhirnya kita coba untuk mentwist bahwa habisnya packaging ini bukan bencana buat kita, malah ini sebenarnya adalah cara kita untuk membuat satu konten yang lucu. Waktu itu kita bikin konten edisi pabrik tutup. Jadi packagingnya itu sebenarnya packaging kita beli, terus kita kasih stiker, yang kayak gitu-gitu yang kita sampaikan, akhirnya konsumen juga ternyata terima-terima aja kok gitu. Mereka menerima dengan baik apa yang kita sampaikan. Terus kita lihat bahwa ini kayaknya lebaran karena nggak ada yang mau ketemu, kita orang-orang nggak bisa ketemuan ya, kita bikin hampers lah. Kayaknya orang-orang ini bakal banyak kasih hadiah deh buat orang-orang tersayangnya. Yang ternyata benar. Waktu itu di lebaran itu kan memang trennya hampers, benar-benar lagi bagi-bagi hampers dan lain sebagainya gitu kan. Yang intinya sih adaptasi ini sebetulnya asalnya itu bukan dari kegiatan yang grande, bukan dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya besar gitu ya, tapi biasanya kegiatan-kegiatan kecil yang kita lakukan tiap hari untuk meningkatkan baik itu kepuasan konsumen, efektivitas dari pelaksanaan kegiatan bisnis kita, diversifikasi produk dan lain sebagainya lah. Jadi yang penting menurut saya sih ketika kita punya bisnis, kita punya komitmen untuk terus berkembang aja. Jangan stagnan, jangan pasrah. Ya pasrah apalagi itu agak bahaya sih kalau pasrah. Kita tuh selalu nge-challenge apalagi yang bisa diubah ya. Jadi konstan terus berpikir seperti itu gitu. Apalagi konsumen ketika kita melakukan sesuatu butuh waktu buat tahu, buat ilmu komunikasi mungkin paham bahwa message yang kita sampaikan ke masyarakat, ke orang-orang itu bisa jadi ke twist tuh intinya. Jadi kita harus berulang kali ngasih sampai akhirnya pesan yang kita sampaikan itu benar-benar bisa diterima oleh konsumen-konsumen kita, pasar kita gitu. Ini kurang lebih masa depan menurut saya memang masih banyak ketidakjelasan. Intinya kita memang balik lagi harus terus melihat potensinya seperti apa. Even though ada vaksin pun menurut saya butuh waktu untuk benar-benar kembali ke, nggak kembali sih, mungkin kurang lebih hampir menyerupai apa yang dulu kita lakukan, tapi kalau sekarang mungkin akan lebih banyak protokol dan lain sebagainya. Dan kalau saya sih ini tiap kali saya bicara ke depan orang gitu, depan teman-teman gitu ya, ini yang selalu saya sampaikan bahwa ingat kalau bisnis itu kita intinya memanage diri kita untuk terus belajar, jangan sombong, jangan ngerasa kita karena udah sampai pada titik tertentu ngerasa bahwa kita yang paling hebat. Terus ketika kita memanage orang lain, sadarin kalau kita berinteraksi sama manusia bukan robot. Orang itu punya perasaan, gimana caranya kita memahami mereka, berinteraksi sama mereka, itu berperan penting sama bisnis kita.
Sama yang terakhir, karena kalau kalian punya bisnis, punya usaha, punya apapun itulah, punya nazar, saya sih menyarankan bahwa semua itu dimulai dengan memberi, bukan meminta gitu ya, bukan mendapatkan tapi memberi dulu. Kasih apapun yang bisa kalian kasih, dari mulai, dan berbagi ke sesama itu juga penting, karena dari situ menurut saya kalian bisa mendapatkan imbal balik, walaupun nggak dalam bentuk finansial. Imbal baliknya itu sebenarnya bisa dalam bentuk hal-hal lain yang mungkin nanti berdampak juga buat masa depan kalian. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Monggo kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya, kalau misalkan ada yang lagi generasi, itu ada kontak saya di situ. I will be more glad to chat with you atau ngobrol-ngobrol sama kalian sih. Itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Juan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tio atas pemaparan materinya, sangat bisa kita pahami, sangat keren presentasinya juga. Semoga teman-teman seekers yang mempunyai pertanyaan nanti bisa ditanya di Q&A ya, bisa langsung diisi dari sekarang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan juga selamat datang kepada Ibu Alma Manjusri, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat datang Ibu. Semoga bisa mengikuti acara ini lancar sampai selesai. Sebelumnya, Seekers, acara ini juga tidak akan berjalan dengan sukses tanpa adanya kolaborasi dari bisnis.com. So, keep your seat tight because our event is not over. Selanjutnya, akan ada pemaparan materi oleh Kak Haris Rahman Darwis, selaku owner of Taka Craft. Kepada Kak Haris, dipersilakan. Bentar nih, share screen dulu ya. Oke, Kak. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak? Oke. Nah, jadi apa ya? Sebenarnya gue kan nggak pernah ya. Ini karena ini mayoritas anak muda nggak sih? Tapi ya udah deh. Saya nih sebenarnya jarang nih nyeritain tentang Taka seperti ini gitu ke orang-orang gitu kan. Makanya sebenarnya ngomongin slide juga, ini slide-nya sebenarnya slide kalau kita mau lagi kerjasama nih sama brand lain misalnya. Ini sebelumnya kan mungkin nggak semuanya tahu tentang Taka. Jadi mungkin saya ceritain dulu deh latar belakang Taka tuh gimana sih gitu kan. Jadi Taka itu lahir di tahun 2013. Sebenarnya awalnya mulanya kita cuma jualan satu jenis baju doang gitu kan. Kenapa sih tiba-tiba kita bisa tiba-tiba jualan? Karena dulu sebenarnya nggak ada kepikiran juga buat bisnis. Dulu itu gue tuh kuliah di Fakultas Hukum di Unpar gitu kan. Boro-boro bisnis, orang fakultasnya juga hukum. Ya kan, cuma karena memang kita anak-anak Jakarta yang kuliah di Bandung ini emang butuh uang tambahan, akhirnya gue sama teman SMA gue tuh coba jualan baju gitu. Jualan baju, apa sih yang kira-kira laku nih di mahasiswa yang sebenarnya awal mulanya cuma buat nambahin uang jajan doang. Dan dia itu tuh bikin suatu baju yang sebenarnya udah umum di pasaran, sebenarnya kan polo shirt gitu kan, yang Taka punya core products-nya gitu kan. Nah, si baju ini akhirnya kita jualan tanpa adanya brand gitu. Kita jualan aja nih produknya, kita bikin kemeja-kemejanya yang banyak, dan ternyata kita jualan ke teman-teman nih, kita setiap kita kuliah kita bawa tuh kemejanya di tas kita gitu kan, ada 3, ada 4. Kalau ada yang mau beli, beli deh kayak gitu kan. Dan ternyata alhamdulillahnya pada beli tuh gitu kan. Dan bahkan bukan cuma di Unpar, tapi di Unpad dan ITB juga sampai ada resellernya. Nah, karena saat itu kita ngelihatnya, wah ini kok jadi laku begini ya, padahal maksudnya kita mikirnya cuma buat nambah-nambah uang jajan doang gitu kan. Akhirnya kita di situ mulai mikirin gimana kalau kita seriusin aja gitu, kita seriusin dan akhirnya kita namain brandnya dan kita arahin brandnya mau begini atau bagaimana kayak gitu kan. Karena dulu tuh terlalu dini sebenarnya untuk menyatakan kalau Taka itu brand yang seperti ini, yang minimalis, yang begini, yang gayanya seperti ini. Dulu tuh terlalu dini untuk menyimpulkan hal itu. Seterlalu dini menyatakan kalau bayi yang baru lahir itu ibaratnya ini cita-citanya bakal jadi pilot nih, bakal jadi dokter nih. Karena belum tentu, kita harus lihat dulu nih pergerakannya. Jadi saat itu yang kita bisa lakukan adalah kita namain Taka aja udah dulu gitu. Kenapa kita namain Taka? Karena sebenarnya dulu nih emang bajunya kan basic ya, bajunya cuma kemeja-kemeja polos biasa sebenarnya gitu kan.
Tapi kita tuh mau bikin brand yang maskulin, karena saat itu brand-brand yang dengan baju-baju minimalis itu tuh biasanya tuh kayak nggak maskulin banget, kayak modelnya aja tuh kayak punchable gitu loh. Pokoknya ibaratnya, apaan sih ini kan baju laki-laki, harusnya ini laki-laki banget. Dan akhirnya kita nentuin kenapa yang namanya Taka, karena simbol kelaki-lakian kan burung ya. Ibaratnya kita nyari nyari nama yang bisa ada logo burungnya, dulu sesimpel itu aja. Dan Taka itu artinya burung elang. Kita cari burung yang paling maskulin gitu. Dan akhirnya Taka lah hadir gitu. Dan kenapa sih kita bikin Taka? Karena sebenarnya dulu mulai nih, orang-orang itu tuh tahun 2012 tuh mulai berubah nih behavior-nya gara-gara sosial media. Karena saat itu tuh Instagram, terus dulu tuh ada Pet, terus dan segala macamnya itu tuh akhirnya ngerubah behavior-nya orang. Yang tadinya orang santai-santai aja, kenapa sekarang orang pada pakai baju pada pada tampil terus nih, terutama kalau mereka mau check in, misalnya mereka ke coffee shop ini, mereka ke coffee shop itu, bahkan ada yang naik gunung kenapa pakai kemeja, naik sepeda pakai kemeja rapi segala macam. Di sini kita ngelihat nggak sinkron nih apa yang mereka lakukan sama pakaiannya gitu kan. Akhirnya di saat itu yang kita lihat ya, orang-orang tuh mencoba untuk tampil lebih rapih di sosial media gitu kan. Makanya kita bikin pakaian dari kemeja itu. Akhirnya kita bikin konsep di mana kita bisa nge-provide orang sebuah pakaian yang yang versatile, yang bisa dipakai mau formal kek, mau casual kek, mau dia naik gunung kek, tapi bajunya rapih gitu. Nah, akhirnya disitulah kita bikin konsep Taka yang seperti itu gitu kan. Karena memang sulit untuk mendapatkan baju yang cukup simpel untuk segala macam aktivitas gitu kan. Nah, tapi satu baju Taka itu bisa dipakai untuk berbagai aktivitas, contohnya naik gunung, kawinan, pokoknya presentasi di kelas, di kantor kayak gitu kan. Dan dulu itu memang kita mulai kan gara-gara kita mahasiswa kan. Jadi memang sebenarnya target pasarnya saat itu adalah mahasiswa juga gitu kan. Tapi seberjalannya waktu, ya akhirnya kita mulai merambah ke target pasar yang lainnya, karena nggak cuma anak SMA nih yang ternyata, nggak cuma anak kuliah nih yang ternyata suka gitu kan. Nah di sini ini contoh core produksinya nih. Ini dulu Taka start dari satu baju doang nih, dari yang warna navy itu yang lengan panjang, dari satu baju itu akhirnya kita lengkapin warnanya, dan sekarang alhamdulillah produknya udah sangat banyak nih gitu kan. Nah, dan kita itu juga sebenarnya nih kita ngeliat apa ya, ini strategi sepanjang tahun ya. Berarti strateginya bukan cuma karena pandemi, sebenarnya ini yang kita lakukan dari dulu. Sebenarnya pandemi nggak pandemi, ini yang kita lakukan. Karena ibaratnya kita kan baju basic ya. Baju basic itu tuh lack of brand power. Ibaratnya nggak ada tuh orang sebangga-bangganya pakai Uniqlo gitu. Karena Uniqlo itu brand basic gitu kan. Kecuali misalnya, banyak kan brand-brand yang majang logonya kayak gitu kan. Karena itu brand power-nya gede. Nah, brand-brand basic kayak kita gini, itu kan sebenarnya kekurangannya kan sebenarnya lack of brand power kan, di mana sebenarnya sulit nih untuk kita nih, misalnya gini, trennya lagi apa nih tahun ini gitu. Sedangkan baju kita polos-polos aja, basic-basic aja. Gimana caranya kita juga bisa riding the wave gitu kan. Gimana kita bisa menikmati ombaknya juga nih saat trennya lagi apa. Nah, kita ngelakuin yang namanya kolaborasi nih. Gitu, kita ngelakuin kolaborasi sama apa yang lagi tren setiap tahunnya gitu. Jadi sebenarnya nggak peduli pandemi atau enggak, memang setiap tahunnya kita struggle untuk riding the wave sebenarnya, karena baju kita basic, gimana caranya kita bisa apa ya, bisa keep up sama tren yang ada lah intinya. Nah, ini contohnya, kita ngelakuin yang namanya custom workshop, ini tahun-tahun dulu nih, tahun-tahun 2017, 2018 gitu. Ini gimana caranya kita bisa berkolaborasi sama customer kita sendiri. Contohnya, nih, jadi mereka bajunya polos, cuma mereka bisa personalize itu dengan sesuka hati mereka nih, kayak gitu. Bisa di custom-custom sendiri sama mereka, dan bukan cuma sama customer sendiri, tapi kita juga ngelakuin berbagai macam kolaborasi di setiap tahunnya, sama berbagai macam event atau berbagai macam apa yang lagi tren saat itu. Contohnya nih, dari sepanjang waktu, gitu. Dan yang terakhir kali kita kolaborasi itu tuh sama Urban Sneaker Society, sama Fist, sama Sun Eater. Habis itu nggak lama Corona, ya kan. Ya udah nih, kita belum bisa kolaborasi apa-apa. Gitu ceritanya. Nah, ini contoh-contoh produk kolaborasinya. Kayak gitu nih so far. Nah, sebenarnya gue nggak nyiapin materi banyak-banyak karena tadi gue expect kayak tanya jawab kayaknya lebih seru deh. Ini gimana sih balikannya? Tes. Ya, Kak. Ini share screen-nya udah stop belum? Belum, Kak. Masih muncul warna putih. Masih muncul warna. Dari tadi slide-nya kelihatan nggak sih? Dari tadi slide kelihatan, Kak. Oh, kelihatan. Kirain Iya. putih doang.
Bentar. Oke, siap. Ini stop sharingnya gimana ya? Di Ah, ini. atas Kak biasanya Kak. Oke. Nah, kayak gitu kurang lebih kalau Taka. Kira-kira ada pertanyaan apa aja nih, Juan? Oke Kak, untuk pertanyaan nanti akan masuk di sesi Q&A. Tapi untuk sebelum kita masuk Q&A tadi, berikutnya akan ada sesi talk show dulu Kak antara Kak Tio, Kak Haris, dan saya seperti itu. Jadi paparan dari Kak Haris sudah selesai? Udah sih gitu aja sih soal Taka. Oke, siap. Terima kasih Kak Haris atas pemaparannya. Untuk seekers yang mempunyai pertanyaan, sabar ya, ditunggu sampai akhir sesi talk show, karena nanti bagi kalian yang memiliki pertanyaan terbaik, akan mendapatkan door prize dari tim komite. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke tanya jawab materi seputar tema kita, yaitu menyehatkan kembali bisnis tengah pandemi. Langsung saja, halo Kak Tio, Kak Haris. Kak Tio masih di Ya, sini? halo. Masih. Oke, jadi kita langsung ke sesi talk show pada pagi hari ini. Pertama nih Kak Haris, Kak Tio, seperti yang sudah kita tahu bahwa saat ini Indonesia masih terdampak pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya seperti apa sih reaksi dan tindakan yang diambil oleh Stego dan Taka menghadapi pandemi COVID-19 ini? Mungkin bisa dijelaskan lebih clearly lagi, agar seekers bisa lebih paham tentang reaksi dari perusahaan. Silakan, mau Kak Tio atau Kak Haris terlebih dahulu? Mas Aris nih, monggo. Mas Aris duluan. Oke. Jadi sebenarnya kan nggak ada yang expect ya ada pandemi kayak gini gitu. Jadi pas pandemi ini terjadi kita lumayan kaget dan lumayan panik juga karena nggak ada yang rencanain ini kejadian gitu kan. Dan masalahnya gini, baju itu kan dibeli karena orang mau tampil, ya kan. Terus gimana nih orang cuma stay di rumah doang, itu yang sebenarnya ada di bahan pikiran kita waktu awal-awal corona. Nah, waktu sebulan pertama, kita nggak mungkin bisa ngelakuin apapun. Tahu dari mana apa yang harus kita lakuin, yang bisa kita lakuin cuma observe doang akhirnya gitu loh. Gimana nih, apa namanya, gimana nih kita menyikapi pandemi ini gitu kan. Yang kita bisa lakuin cuma bisa observe gitu. Observe di sebulan pertama, apa nih behavior orang kayak gimana nih sekarang gitu kan. Karena orang juga kaget dengan adanya di rumah aja, lockdown dan segala macam, kita juga sebenarnya terlalu dini untuk kita menyimpulkan sesuatu kita harus ngelakuin apa gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan dulu, observe dulu gitu kan. Kita observe dulu gimana behavior orang dan dari situ baru kelihatan gitu kan. Oh, orang-orang itu di rumah pakai baju rumahan gitu kan. Pakai baju rumahan, kerja di rumah juga. Terus mereka akhirnya kalau keluar rumah paling kemana sih? Beli groceries. Ke apa tuh namanya? Beli bahan-bahan pokok aja ya Kak ya? Bahan-bahan pokok. Dan banyak banget tiba-tiba banyak orang olahraga, tiba-tiba sepeda booming, lari booming lagi, dan segala macam. Nah, dari behavior itulah baru kita ngambil action. Tapi itu butuh waktu gitu, karena kita ibaratnya orang itu juga masih beradaptasi nih sama corona. Jadi kita nggak bisa langsung menyimpulkan di sebulan pertama, bener nggak sih behavior kayak gini gitu. Dan kita masih nunggu lagi nih di bulan setelah apa kita udah punya hipotesa itu kan, di bulan berikutnya kita masih tungguin behavior bener nggak apa berubah lagi nih. Nah, begitu behavior memang ternyata udah stick seperti itu, ya udah akhirnya kita baru mengeluarkan produk-produk yang memang dibutuhkan dengan behavior barunya orang-orang ini. Kayak gitu ceritanya. Itu kalau dari Taka sih. Jadi tahapannya observasi, terus diambil hipotesa, baru nanti kita memantau seperti apa, baru mengeluarkan produk ya. Seperti itu Kak Haris ya? Yes. Oke, Kak Haris. Nah, kalau dari Kak Tio seperti apa? Oke. Kalau gue sih, saya sih ngelihat intinya mirip-mirip sama Mas Aris ya. Dalam kalau Stego di F&B itu baru bulan pertama ketika WFH aja kan aturan pemerintah sudah langsung melarang kita untuk buka asalnya gitu ya. F&B itu dilarang untuk buka, akhirnya kita fokus ke take away. Ya waktu itu akhirnya banyak kegiatan yang sebetulnya kita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah sih. Kita nggak boleh buka, ya sudah kita fokus di take away. Akhirnya konten-konten kita pun banyak yang gimana caranya men-tap-in supaya orang-orang ini tahu bahwa kita nggak buka tapi kita buka tapi hanya menerima take away aja. Terus sebetulnya ya balik lagi sih kemarin karena kita lihat bahwa seperti yang Mas Aris bilang ya orang-orang karena banyak di rumah juga akhirnya kegiatannya kan terfokuskan di rumah. Betul. Ya kita waktu itu akhirnya mengkomunikasikan lebih banyak untuk mereka mengkonsumsi produk rumahan kita yang stay home itu yang frozen meat, terus ada powder yang memang sudah kita racik sendiri, yang lain sebagainya. Terus akhirnya kita juga bikin
yaitu setelah 3 bulan WFH kan itu dari Maret, April, Mei pas puasa, nggak lama dari situ bulan Juni itu kita buat lomba masak stay home. Intinya gimana caranya kita bikin mereka itu sheet yang biasanya beli produk matang, dan ini mereka lagi pada di rumah semua, apalagi kita lihat juga kemarin tuh sempat lebih rame mereka menginformasikan bahwa ini gue buat produk ini, nge-baking ini, masak ini gitu kan. Nah kita tuh sebetulnya ada keberuntungan di situ yang akhirnya kita bisa tap in ke kebiasaan barunya mereka pada saat itu, gitu sih. Jadi melihat peluang Makanya kan apa yang ada di situ ya Kak ya? juga, iya, makanya kan banyak juga akhirnya F&B, bahkan kayak brand-brand besar, mereka menyediakan ready to serve juga kan. Mau itu Yoshinoya, Kakak Bento, itu kan mereka akhirnya daging-dagingnya mereka jual frozen juga tuh, untuk menanggulangi ketidakbisaan konsumen buat makan di tempat gitu. Jadi seperti itu langkah yang diambil oleh Stego ya Kak ya? Oke, terima kasih Kak Tio dan Kak Aris. Berikutnya masih seputar pandemi nih Kak. Kurang lebih saat ini sudah hampir 9 bulan lebih ya Kak, pandemi di Indonesia itu berlangsung. Sebenarnya strategi yang untuk mempertahankan hingga meningkatkan angka pemasukan selain yang sudah disampaikan oleh Kak Haris dan Kak Tio tadi, apakah ada strategi lain? Silakan. Sebenarnya apa ya, kalau strategi itu kan sebenarnya udah direncanakan sebelumnya kan. Betul. Oh ini pandemi sebenarnya bukan strategi, sebenarnya mitigasi namanya gitu, karena kita nggak expect ini kejadian kan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah Benar-benar. Betul. Gitu. Kalau strategi ini ke depannya kita pikir baik-baik aja, nanti akan begini karena ini tiba-tiba pandemi. Jadi yang ini ibaratnya apa ya, dari bulan ke bulan aja behavior orang tuh belum bisa sebenarnya belum bisa dipastikan akan sama karena regulasi dari berubah gitu kan. Waktu itu lockdown, habis itu udah mulai new normal, keluar lagi nih orang gitu kan. Terus PSBB gitu ya Kak ya? Terus sempat lockdown lagi, sempat buka lagi gitu kan. Sehingga apa ya yang kita lakukan cuma bisa mitigasi gitu loh. Tiba-tiba waktu lockdown pertama nih, waktu bulan Maret, bulan April, itu produk yang paling laku di Taka, yang dulunya kemeja dan segala macam karena orang pada kerja, pada kuliah, tiba-tiba nggak sama sekali gitu kan. Dan akhirnya yang kita lakukan adalah mitigasinya kita jualan baju-baju rumahan, ada kaos, ada celana pendek, segala macam, dan alhamdulillah laku gitu kan. Nah, begitu misalnya lockdown-nya dibuka lagi, new normal segala macam, tiba-tiba itu produk yang kemarin laku lagi. Tapi kan kita belum mempersiapkan tuh yang kemarin produksinya. Akhirnya produksi lagi, regulasi pemerintah dibuka lagi, berubah lagi. Nah, di situ tuh kita jadinya apa ya? Makanya benar, bukan strategi, tapi mitigasi ini gimana nih? Tergantung apa sebenarnya mitigasinya? Tergantung regulasinya gimana dulu, behavior-nya gimana. Jadi kalau dibilang mitigasi selanjutnya gimana, sebenarnya balik lagi benar-benar tergantung regulasi sama behavior orang dulu nih, gitu. Baru kita bisa cari caranya, gitu. Berarti kembali ke basic yang tadi ya Kak, diobservasi dulu karena behavior yang masih berubah-ubah. Tentunya dengan ada regulasi tersebut juga menjadi pertimbangan kita, para entrepreneur untuk mempertimbangkan apa nih yang kita ambil gitu, atau apa produk selanjutnya yang akan kita keluarkan seperti itu ya Kak Haris ya? Iya. Oke, siap. Selanjutnya dari Kak Tio seperti apa Kak? Saya sih setuju juga ya, balik lagi memang kalau kita bisnis itu yang pertama kali lihat kan eksternal, salah satu yang kita pertimbangkan itu kondisi eksternal. Salah satunya itu pasar, ya, gimana behavior pasar menanggapi Maaf Kak Tio, terputus. Halo? Sorry, ya, terputus Kak. Terputus ya. Iya Kak. Jadi kayak kita tetap harus lihat sih pasar itu kayak gimana. Benar sih kalau misalkan dibilang strategi, kayaknya kita selama pandemi ini akhirnya lebih banyak mitigasi dan adaptasi jatuhnya ya. Karena kemarin sempat dibuka, ditutup lagi, dibuka, ditutup lagi, diizinkan, terus nggak diizinkan gitu kan. Cuman sebetulnya kita Stego itu ngambil sikapnya ya sudahlah, kita apapun yang diambil langkah oleh pemerintah, kita putuskan untuk nggak akan terima dine-in dulu sampai vaksin itu sudah keluar gitu. Itu sebenarnya untuk menjaga pegawai kita dan juga konsumen juga sih, karena kalau misalkan kita kan banyak interaksi langsung sama Gojek, sama konsumen gitu ya.
seandainya kita nggak bisa seandainya lalai aja 1 kali 2 kali dan tidak perlu beberapa kali, dan 1 kali lalai itu udah cukup untuk membuat sebuah kesalahan yang fatal buat bisnis makanan gitu. Jadi kita putusin untuk ya udah take away, sampai sekarang take away aja. Makanya apapun daripada kita berasumsi gitu ya, kita akhirnya sampai sekarang masih mengkomunikasikan dan menggunakan strategi yang seperti waktu WFH dulu gitu, tetap dengan take away, kita fokuskan di online, promo-promo online. Terus untuk kita juga kerjasama dengan marketplace supaya ada promo untuk frozen food kita dan lain sebagainya gitu. Jadi memang jatuhnya lebih beradaptasi dengan keadaan daripada kira kita memformulasikan strategi baku gitu. Gitu sih. Oke, Kak Tio. Seperti sudah disampaikan oleh Kak Tio dan Kak Haris tadi, tampaknya sudah ada beberapa tantangan ya yang sudah dihadapi mulai dari tadi behavior dari masyarakat, lalu ada juga regulasi yang selalu berubah-ubah. Sebenarnya selain tantangan tersebut, ada lagi nggak sih Kak tantangan yang dihadapi oleh Stego dan Taka pada saat pandemi seperti saat ini? Ada mungkin? Iya. Selain behavior kayaknya dan udah regulasi cukup tadi. Tantangannya udah cukup dengan COVID dan perubahan behavior nggak sih? Maksudnya itu udah mencangkup semua yang kita alami tahun ini, di mana ya kita akhirnya tantangannya orang konsumsinya berkurang, mereka jaga-jaga karena mereka lagi WFH, takut penghasilannya hilang atau berkurang atau bahkan hilang. Regulasi pemerintah yang juga masih banyak penyesuaian. Maksudnya 2020 itu is all about challenge gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ada lagi atau enggak, kalau dikasih lagi kayaknya bakal ambil. Oke, Terlalu ya, kusut gitu kalau sampai ada tantangan baru lagi tiba-tiba gitu. Kalau dari Kak Haris seperti apa, Kak? Kalau tantangan ya sebenarnya ini kalau nggak corona sekalipun menurutku tuh tantangan yang paling ada nih buat bisnis tuh sebenarnya bukan kondisi-kondisi kayak corona nih, bahkan sebenarnya nih tantangan yang sulit itu sebenarnya drama antar tim satu sama lain. Itu tuh tantangan yang paling sulit menurut gue ya. Iya, setuju. Benar-benar. Adanya pandemi ini sebenarnya kan kita jadi kan jarak jauh ya. Kalau kita ketemu setiap hari di kantor gitu kan, sebenarnya kan kita kita sefrekuensi terus nih gitu. Nah dengan jarak jauh seperti ini, WFH, jarang ketemu dan segala macam, sebenarnya yang gue takutkan itu kitanya jadinya nggak sefrekuensi. Itu tantangannya, gimana biar satu tim ini sefrekuensi terus dalam kondisi jarak jauh seperti ini kan gitu. Nah dan yang gue takutkan juga sebenarnya visi orang, semangat orang, sama rencana orang itu tuh sebenarnya guys. Ya, Kak? Masih, Kak? Aman, Kak? Aman ya? Kirain nge-lag. Jadi menurut aku visi seorang manusia itu tuh sebenarnya itu terbentuk dari dia spend time sama siapa gitu kan. Kalau setiap hari di kantor ketemunya sama kita sevisi terus nih gitu kan. Cuma gue nggak tahu nih, ibaratnya kita pas lagi WFH gitu, mainnya sama siapa nih di luar sana gitu kan. Sehingga yang gue takutkan sebenarnya kita visinya mulai berubah nih gitu. Mulai berubah, yang kita yang ngejar apa, dia mulai merasa, aduh tidak nyaman dengan corona ini, dia mulai mikir ke sana, mulai mikir ke sini, sehingga kita mulai nggak sevisi. Sebenarnya yang gue takutkan tuh lebih ke drama-drama antar tim satu sama lainnya sih sebenarnya kalau lagi pandemi ini. Karena kita jarang ketemu. Kalau misalnya sering ketemu, walaupun drama itu ada, tapi bisa diselesaikan dengan cepat nih, karena kita bisa ketemu langsung, bisa hard talk, bisa segala macem gitu kan. Gitu sih. Jadi lebih di internalnya ya, Kak? Seperti itu ya? Iya. Oh, karena orang di rumah mulu. Oke, thank you, Kak. Selanjutnya, Kak, kan kita masih belum tahu ya kira-kira pandemi ini berlangsung sampai kapan. Kira-kira selain tadi inovasi dari Kak Tio tentang kerjasama dengan marketplace, lalu Kak Haris dengan Takanya juga memiliki inovasi tadi. Sebenarnya selain inovasi-inovasi tadi, ke depannya kira-kira ada inovasi apa lagi, Kak, dari Stego dan Taka sendiri? Kalau Stego sih sampai sekarang mungkin kita coba untuk balik lagi ya, melihat produk kita, apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita tawarkan baru. Kalau kemarin kan paling baru kita launching food truck tuh sebenarnya karena pengen bisa ikut ke berbagai kegiatan event, terus mungkin bisa datang ke acara-acara konsumen kita yang sebetulnya juga setelah pasca COVID WFH pertama kemarin itu udah mulai banyak juga lagi yang mengundang kita untuk Kak Tio terputus sedikit.
dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk kedepannya mungkin kita bakal lebih banyak untuk fokus ke SOP. Balik lagi sih nanti kita lagi mempersiapkan supaya nanti pasti normal pelaksanaan dari pelayanan kita itu bisa memenuhi standar protokol kesehatan yang bakal disiapkan sama pemerintah nanti gitu. Belum lagi kan kita juga harus siapin pegawai-pegawai kita buat vaksin dan lain sebagainya. Tapi intinya kita sih selalu berusaha, kalau dari Sego sih pengen nyari produk-produk apa lagi ya atau jasa apa lagi yang bisa kita provide ke konsumen-konsumen kita sesuai dengan arah bisnis kita nanti gitu. Oke, Kak Tio. Kalau Kak Haris seperti apa, Kak? Jadi sebenarnya kita juga udah mulai merencanakan ini nih, plan B-nya nih. Kalau misalnya pandemi berkepanjangan. Karena sebenarnya Taka itu kan sebenarnya dibilang produk yang murah juga enggak, mahal banget juga enggak gitu kan. Dan itu sebenarnya produk untuk orang keluar rumah gitu. Nah, yang saat-saat ini kita mitigasinya ngeluarin baju-baju yang disesuaikan sama behavior orang sekarang, yang kayak tadi olahraga, ke groceries, terus di rumah aja gitu kan. Cuma kalau misalnya ini berkepanjangan gimana? Sebenarnya kita udah ada plan B-nya. Plan B-nya sebenarnya bukan di takanya akan tetap nih seperti ini gitu. Cuma kita, ibaratnya gini, kita nggak mau ngorbanin taka. Nah, kita nih ngelihat orang-orang yang survive di industri di pandemi ini, di industri fashion tuh yang seperti apa sih. Kita ngelihat di Tokopedia, kita ngelihat di Shopee, brand-brand apa atau barang-barang yang jualannya seperti apa, dan akhirnya kita kerja sama mereka. Jadi adalah salah satu, jadi Taka sebenarnya bikin bisnis baru. Takanya bikin bisnis baru namanya Workshop Tea. Jadi kerja sama Jimmy Martin yang lakunya minta ampun nih di Shopee gitu. Nah di situ gue sebelumnya bahkan belum pernah dengar brandnya gimana, cuma itu laku banget brandnya katanya di Shopee. Ibaratnya jualan sebenarnya baju-bajunya mirip Taka, tapi harganya murah banget kayak gitu kan. Nggak mirip Taka juga sih, beda lah, beda style-nya. Nah di situ akhirnya kita kerjasama bikin brand baru nih, untuk kalau misalnya pandemi ini terus berkepanjangan gitu, dan sebenarnya udah mulai dari sekarang gitu. Jadi itu yang dilakukan sih, sebenarnya bukan buat menyelamatkan Takanya, tapi buat menyelamatkan kita dan karyawan dan kantor semuanya gitu. Kalau misalnya pandemi nggak ada ujungnya nih kayak gitu. Jadi kita bikin brand baru. Toh kalau misalnya pandemi ini kelar, brand barunya juga bisa menguntungkan juga nih buat company kita juga gitu kan. Gitu sih. Oke. Thank you, Kak Haris, Kak Tio. Nah, next, Kak. Ini kan di saat ini memang lagi gencar banget nih, Kak, penggunaan influencer untuk meningkatkan penjualan. Jadi sebenarnya menurut Kak Haris dan Kak Tio, penting nggak sih, Kak, untuk menggunakan influencer dalam meningkatkan penjualan? Monggo Kak Mas Haris dulu mungkin mau itu jawab. Gimana, Kak Haris? Sebenarnya nih pandemi nggak pandemi, influencer tuh apalagi di fashion ya itu wajib banget sih. Karena sebenarnya subconsciously nih people tuh wanna be someone they like sebenarnya, mereka sadar nggak sadar gitu. Bohong nih kalau misalnya ada orang tuh pengen jadi diri sendiri. Oh, gue pengen jadi diri sendiri, gue nggak mau ngikutin gaya-gaya orang. Karena kan sebenarnya gini ya, there is no such thing as authenticity gitu loh. Nggak ada yang namanya yang orisinil banget tuh nggak ada. Karena apapun yang kita lakukan nih sekarang, itu tuh sebenarnya udah based dari apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar gitu loh. Jadi nggak mungkin seseorang itu melakukan sesuatu tanpa adanya referensi gitu kan. Nah makanya kenapa influencer penting, karena sebenarnya gini loh, kita tuh berpakaian kayak gini. Misalnya kita ngeliat ada orang gayanya X, gayanya seperti X misalnya. Sebenarnya dia bisa bergaya seperti itu karena sebelumnya dia pernah melihat, pernah membaca, pernah mendengar ada orang yang gayanya seperti X, sehingga itu dijadikan referensi untuk dia sadar nggak sadar untuk berpakaian gitu kan. Nah kenapa influencer itu penting? Karena sebenarnya bisa jadi duta referensi nih. Duta referensi untuk masanya, untuk publiknya dia nih, followersnya dan segala macam gitu kan. Juga bisa jadi message nih buat ibaratnya buat Taka tuh kalau ibaratnya who are you with our products kayak gitu. Karena sebenarnya fashion itu tuh lumayan tricky nih. Kita tuh bukan kita tuh bukan produk teknis yang menyelesaikan solusi sebuah permasalahan. Fashion itu tuh kan dibeli karena taste, karena selera. Artinya nih orang itu tuh ingin direpresentasikan seperti brand itu merepresentasikan dirinya. Contohnya ada brand yang ibaratnya merepresentasikan kemacoan. Maco banget, laki banget, naik motor, segala macem gitu kan. Emangnya customer-nya semuanya orang-orang maco? Enggak kan? Justru most likely orang-orang yang beli brand-brand seperti itu tuh orang-orang yang ingin terlihat maco gitu loh. Dulu bahkan salah satunya gue gitu. Dulu gue beli brand baju sama celana motor lah. Padahal gue naik motor aja nggak bisa dulu. Karena gue pengen terlihat seperti itu. Kayak gitu kan.
Jadi sebenarnya influencer tuh berguna untuk menyampaikan message itu nih ke orang. Influencer pilihan kita ya, yang disesuaikan dengan karakter yang ingin kita sampaikan nih ke orang. Kalau Taka itu karakternya seperti A loh. Nah, gue cari influencer-influencer yang merepresentasikan hal tersebut gitu. Ya, Sebenarnya sesuai ya, Kak ya. ya untuk menyampaikan message tentang who are you with our products-nya tadi. Kayak gitu. Oke, Kak Aris. Sedangkan kalau Kak Tio seperti apa, Kak? Kalau di F&B sih kita influencer KOL itu sebetulnya memang penting-penting, ya cukup penting lah untuk kita apa ya, intinya kalau saya sih bilangnya bisnis itu butuh referral ya dari orang. Dalam artian orang kalau misalkan mau beli, mau mengkonsum sesuatu, biasa akan lebih gampang kalau misalkan mereka itu ada referral dari seseorang yang either, makanya di istilah KOL kan, Key Opinion Leader kan. Jadi mereka istilahnya kan mereka yang mendirect opinion orang-orang untuk mengkonsumsi sesuatu gitu kan. Nah, sebetulnya F&B apalagi steak itu percaya banget sama itu gitu. Gimana caranya kita memprovide sesuatu yang memang enak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kasih ke orang, kita bakal dapat referral yang positif. Jadi intinya kalau kita sih ngeliatnya gimana caranya dari influencer yang kita pilih itu memang secara garis besar bisa memberikan referral bagi dan engagement ke konsumen-konsumen kita gitu. Target market kita lah, kita juga bisa melihat kan profiling dari influencer itu, oh secara profil ini orang kayaknya pas deh karena dia ABC, ya udah kalau misalnya itu mungkin bisa kita ajak kerjasama, terus enggak kita tawarkan produk kita dan lain sebagainya gitu sih. Jadi memang penggunaan influencer tuh cukup berperan ya, Kak, dalam memaksimalkan pemasaran tersebut ya? Betul. Oke. Oke, Kak. Ini selanjutnya ada last question nih, Kak, di talk show kita. Sebenarnya ada nggak sih dari Kak Tio ataupun dari Kak Haris pesan ataupun motivasi yang ingin disampaikan untuk seekers yang sedang atau akan menjalani bisnis? Adakah, Kak, kira-kira? Pesan. Pada saat pandemi dan apa ya secara umum lah ya. Kalau secara umum sih, kalau gue bilangnya ketika mau buat bisnis, yang penting itu lebih ke diri kita sih. Pertama komitmen, konsisten, sama persistensi kita aja. Karena kadang-kadang nggak ya kayak Stego aja kan dia, gue bilang tadi bukan overnight phenomenon ya. Itu kita butuh ngebangun setahun, bahkan ada yang sampai 2 tahun, ada yang 3 tahun gitu. Mau jadi apapun nih, mau pebisnis profesional, mau jadi content creator, malah YouTuber ada yang 10 tahun baru terkenal gitu kan. Jangan selalu berpandang sama instant gratification, apa yang lo buat hari ini, besok udah harus jadi semua orang udah harus tahu, semua orang udah harus beli, semua orang udah harus mengenal lo sebagai seseorang yang spesial gitu ya, nggak bisa gitu. Maksudnya ini dunia nyata, ya memang kita butuh berjuang dulu. Jadi ketika apapun yang nanti kalian putuskan lakukan, mau itu jadi pengusaha apapun, intinya sih tetap ketika kalian udah memutuskan sesuatu, komit sama itu, terus konsisten ngejalanin, ya nggak perlu yang, kalau tadi saya bilang kan nggak perlu yang grande, nggak perlu yang besar, nggak perlu yang kesannya mewah, yang kesannya hebat, nggak perlu. Yang penting ada langkah kecil tiap hari dilakukan daripada nunggu berapa lama, misalnya setahun tapi baru satu big step. Lebih menurut saya lebih gampang dan lebih mudah itu kalau small step tapi 100 langkah ke depan. Pasti ujung-ujungnya akan lebih jauh daripada 2-3 langkah big step tapi setahun sekali gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Jadi komitmen, persisten, konsisten gitu. Oke, jadi keywordnya adalah komitmen, persisten, dan konsisten ya, Kak Tio ya? Betul. Oke, thank you Kak Tio. Dan kalau dari Kak Haris seperti apa, Kak? Pesannya ya, sebenarnya tuh gini loh, bisnis itu tuh sebenarnya yang bagus tuh bisnis yang jalan sebenarnya. Bukan betul. Kayak kata Mas Tio, bukan bisnis yang grande, bukan bisnis yang gimana-gimana. Ini kata Bob Sadino juga bisnis yang bagus tuh bisnis yang jalan. Bisnis yang jangan direncanain mulu, kalau direncanain mulu mau sebagus apapun rencananya, kalau nggak jalan-jalan nggak jadi bisnis gitu kan. Nah, jadi mimpi doang. Penting nih untuk kita find your why kayak gitu loh. Find the reason kenapa kita ngelakuin ini, dan itu harus kuat gitu loh. Why-nya tuh benar-benar harus kuat. Misalnya mau bikin bisnis A, kenapa mau bikin bisnis A? Emang kalau bisnis A itu nggak jalan,
apa yang terjadi nih sama hidup lo kayak gitu loh. Harus sekuat itu, harus banget nih bisnis A itu jadi gitu loh. Why-nya itu harus kuat. Kenapa why-nya harus kuat? Karena yang namanya bisnis itu di tahun-tahun pertama terutama ya, itu challenge-nya lumayan besar gitu loh. Kalau misalnya why-nya nggak kuat, udah bisa dipastikan bisnisnya bakal dibatalin. Kayak gitu, kayak apalagi dulu bahkan mentor, jadi gini, dan penting juga punya mentor, carilah mentor saat berbisnis gitu loh. Karena kalau nggak punya mentor, kita akan terlena nih sama lingkungan sekitar yang ibaratnya nyaman, segala macem, akhirnya kita meninggalkan bisnis kita nih, apalagi kalau kita why-nya nggak kuat gitu kan. Nah, cari mentor, karena dulu mentor gue juga bahkan bilang, dia bahkan cerita kayak gini, dulu gue di tahun-tahun pertama gue bisnis, gue takut main sama karyawan, kata dia gitu. Lah kenapa? Kan temenan sama siapa aja, kan gue bilang kayak gitu kan. Kata dia, karena di tahun-tahun pertama, bisnis kan belum menghasilkan. Dan teman-teman gue yang berkarir, itu gajinya tetap, karirnya enak, dan segala macam gitu kan. Kalau misalnya gue main sama mereka, paradigma gue, visi misi gue jadinya berubah nih. Mulai keracunan. Akhirnya Geser, berubah. Di bulan depan gue dipastikan cari kerja, kayak gitu kan. Nah, in order buat gue bisa mempertahankan idealisme gue nih untuk menjadi pengusaha dan mempertahankan why gue main sama pengusaha doang gitu. Ibaratnya kelilingilah diri kalian dengan orang-orang yang juga berbisnis kayak gitu. Misalnya kalau mau bisnis ya, terutama di tahun-tahun pertama. Tapi temenan mah sama siapa aja, bukan berarti nggak boleh temenan sama orang yang berkarir, enggak. Cuma di tahun-tahun pertama penting banget buat kalian menjaga idealisme kalian nih, menjaga visi kalian jangan sampai keracunan, jangan sampai tergoda nih sama hal-hal yang nyaman kayak gitu. Oke. Thank you Kak Haris, Kak Tio untuk pesan dan motivasi bagi millennials dan seekers yang hadir di pagi hari ini. Semoga seekers bagi yang akan mulai dan atau yang sedang berlangsung sekarang bisa mengambil value-value tadi, mengambil motivation tadi agar kalian lebih siap dan lebih tanggap dalam menghadapi kondisi seperti saat ini. Oke, seekers, tentu acara webinar ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kolaborasi dari bisnis.com. Jadi, still keep your ship tight because our event is not over. Oke, Kak Tio dan Kak Haris, tadi sesi talk show sudah berlangsung. Dan selanjutnya kita akan ada Q&A session bareng Kak Haris dan Kak Tio. Nah, jika ada yang mau bertanya bisa langsung di Q&A. Dan apakah sudah banyak banget nih Kak Tio dan Kak Haris yang ingin bertanya? Kita langsung masuk ke sesi Q&A aja ya, Kak ya. Pertama, ada pertanyaan dari Happy Mareta Vinolita dari Politeknik Negeri Jember, Kak. Katanya, bagaimana kakak membaca peluang di sekitar kakak? Sedangkan bisnis yang kakak tekuni itu dapat mudah dengan diduplikat. Bagaimana cara kakak untuk mengimbangi dan meningkatkan pemasaran produk kakak? Serta bagaimana cara membranding bisnis yang efektif dan tepat? Seperti itu, Kak Haris dan Kak Tio, pertanyaannya cukup banyak nih, satu orang. Oke. Boleh gue dulu ya, Riz ya, Mas Haris ya. Boleh, silakan, Kak Tio. Ya, jadi tadi pertanyaannya cari peluang gitu ya. Sebetulnya kalau dari saya sih namanya peluang itu asalnya sih dari mana aja dan bentuknya bisa apa aja gitu. Justru kadang-kadang kita yang menutup mata merasa bahwa peluang ini sifatnya harus penemuan yang penemuan yang ekstravagan gitu ya. Jadi harus menarik, harus baru, serba inovatif gitu. Padahal balik lagi tujuan kita ya bisnis itu kan sebenarnya salah satu syarat utamanya harus return. Tadi kata Mas Haris bilang yang penting jalan gitu ya. Kenapa kita harus terlena sama kata-kata nanti diduplikat, kita gampang diduplikat dan lain sebagainya gini. Simpelnya gini, lu di kampus ada 300 orang gitu ya, tapi lu nggak pernah ngerasa bahwa jangan nanti temen gue direbut sama temen yang lain gitu. Sama kayak bisnis itu sama kayak gitu juga gitu, karena bolehlah banyak orang yang menyamakan bisnis kalian gitu ya, bisnisnya sama dengan kalian. Kopi itu semua banyak kopi, rice box ya banyak rice box, tapi cara kalian melayani, cara kalian berkomunikasi, cara kalian menyajikan, itu semua hal-hal yang nggak bisa ditiru sama kompetitor kalian gitu. Kadang akhirnya dari situ kalian mempunyai ciri khas yang akhirnya buat konsumen itu ingatnya ke kalian daripada ke produk yang lain gitu. Dan kita juga harus wise enough buat bilang bahwa siap apapun bisnisnya, kita tetap harus berbagi
berbagi kue loh sama yang lain loh, apapun bisnisnya gitu, dan apapun usahanya, mau segede apapun, yang udah multi internasional aja tetap mereka nggak 100% menguasai pasar. Cuman kita punya target, seberapa besar sih target kita. Nah itu aja, target itu yang pertama kali jadi patokan kita. Jangan apa ya istilahnya, jangan terlalu ngoyo, tapi juga jangan terlalu bikin target yang rendah, yang terlalu gampang, yang akhirnya sebenarnya kita nggak perlu usaha itu udah tercapai, kan gitu ya. Nah perkara branding, sebenarnya ikutin sama lebih ke arah personalisasi kalian sih. Ya tadi Mas Aris bilang Taka itu pengennya dilihat maskulin. Ya udah, kalian harus konsisten dengan pernyataan itu gitu. Kalau Stego mungkin kita lebih banyak kontennya tuh ada yang bercanda, yang lebih banyak yang apa ya sifatnya tuh, mungkin karena makanan kita anggap dekat sama konsumen, kita lebih memposisikan bahwa kita ini temen loh gitu. Jadi banyak konten-konten kita yang lebih ke tap in, bercanda, ngikutin apa yang lagi tren, kita edit sesuai dengan kondisinya Stego dan lain sebagainya. Yang intinya kayak gitu tuh sebetulnya bukan, balik lagi ya, bukan dipikirin secara kita dipikirin garis besarnya dulu, garis besarnya aja cukup, nanti cara kita melangkah itu mungkin akan ada penyesuaian, yang penting gerak gitu. Kalau saya sih baca gitu, toh nggak ada salahnya dengan menduplikat sesuatu, tapi yang saya sarankan itu adalah kalian ada kalau Steve Jobs bilangnya tuh ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar-benar original di dunia ini, semuanya itu hasil pengamatan, hasil tiruan yang sudah dimodifikasi. Nah itu aja, kalau memang kalian mau lihat kayak gitu, ya lihat apa kalian bisa menerapkan itu juga untuk bisnis kalian. Kayak apa yang kalian sukai, coba kalian cari, dan kalian udah punya reason di belakangnya itu udah kuat, kalian jalanin dengan mengamati dulu orang-orang tuh biasanya kayak gimana, dan kalian modifikasi sesuai dengan kondisi kalian. Kalau dari saya sih gitu. Oke, Kak Tio, thank you. Kalau Kak Haris ingin menambahkan? Tadi pertanyaannya gimana? Gue kadang-kadang suka rada bolot. Tenang aja, Kak. Jadi tadi Happy menanyakan bagaimana cara Kakak membaca peluang di sekitar. Kemudian sedangkan bisnis yang Kakak tekuni itu dapat dengan mudah diduplikat. Bagaimana cara Kakak untuk mengimbangi dan meningkatkan pemasaran produk Kakak yang efektif dan tepat, seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kan bisnis itu ada karena adanya peluang kan. Kalau nggak ada peluang, ngapain dijalanin bisnisnya ya kan? Betul. Nah, kita harus definisiin dulu nih peluang tuh apaan sebenarnya gitu kan. Nah, peluang itu kan sebenarnya ternyata hasil informasi plus proses berpikir kayak gitu loh. Nah, ini contohnya gini. Mungkin kalian waktu SMA dan sambil kuliah nih pernah kehilangan USB nggak sih? Pernah nggak sih Kak? kehilangan? Pasti. Pernah aja. Pernah, dan teman-teman juga bahkan juga banyak nih yang ngalamin itu gitu kan. Tapi kenapa kok nggak bikin Dropbox, nggak bikin Google Drive? Kenapa sih Google Drive sama Dropbox yang bikin hal itu gitu kan? Karena mereka nih yang memproses informasi tersebut menjadi peluang bisnis gitu loh. Sedangkan kita tahu informasinya, cuma kita nggak take action apapun gitu kan. Sehingga peluang bisnisnya nggak terjadi gitu. Nah di sini kan bisa kita lihat ya, bisnis itu tuh, peluang itu tuh ada karena ada informasinya dulu nih. Nah itu dia kenapa pas pandemi kemarin ribuan orang yang di PHK sama bangkrut, ujuk-ujuk bikin bisnis, tahu-tahu bisnisnya tau nggak apa yang paling banyak dilakukan sama orang? F&B dan fashion. Gue juga bisnis fashion gitu. Tapi kenapa aku F&B dan fashion yang paling banyak dilakukan nih sama orang saat mereka misalnya ditanya, lu kalau dikasih modal sekian akan bisnis apa? Pasti jawabannya kalau nggak F&B fashion secara umum ya. Karena informasinya paling mudah didapat gitu kan. Dari televisi, dari internet, dari Instagram, segala macam ngomongin lifestyle. Sehingga informasi tentang apapun itu yang paling mudah didapat tuh most likely F&B dan fashion. Tapi kan sebenarnya peluang nggak cuma itu. Kalau misalnya kita tahu informasi lebih luas lagi, banyak juga nih peluang-peluang yang bisa kita ambil menjadi peluang bisnis gitu loh. Contohnya, nggak semua orang bisa masuk ke bisnis-bisnis proyek pemerintah. Tergantung nih, punya informasinya nggak? Punya kenalannya nggak? Nggak semua orang punya, gini loh, kalau dibilang bisnis yang menarik apa? Bisnis tambang deh. Masalahnya gue nggak ada nih informasinya tentang itu. Kalau sahabat gue ada yang sukses nih di industri tambang, setiap hari ngasih tahu setiap harinya, ini begini Loris, ini begitu nih Loris. Gue most likely akan terjun juga ke situ karena ada informasinya. Jadi peluang itu tuh base-nya on information gitu loh. Nah, ketika gimana caranya nih mau bikin bisnis ini, bisnis itu, banyakin informasi dulu deh, peka dulu nih sama sekitar. Dulu kita juga nggak sadar kan kalau kehilangan USB, tahu-tahu bisa bikin
semacam Google Drive, Dropbox, kenapa bukan kita nih gitu. Dan jadi kita juga harus peka nih apa yang terjadi sekarang, kira-kira apa nih yang bisa kita isi gitu dari permasalahan orang sekarang gitu. Kayak apa ya, peka sama informasi-informasi yang bisa dijadikan peluang. Masalahnya gini, peluang itu sifatnya terbatas. Kalau misalnya udah ada raksasa-raksasanya yang ada di industri itu, udah nggak seru lagi nih ketika kita terjun juga gitu kan. Misalnya nih Gojek udah sebesar ini, kita mau bikin hal yang serupa, kan nggak seru gitu loh. Jadi pekalah terhadap informasi dan take action, proses informasi tersebut menjadi peluang secepatnya sebelum ada yang ngambil kayak gitu. Terus tadi pertanyaannya apa lagi selain peluang? Tadi bagaimana cara mengimbangi dan meningkatkan pemasaran produk kakak secara efektif dan tepat? Nah, sebenarnya kalau itu dibalikin lagi nih ke bisnis modelnya gimana. Nah, ibaratnya gini, Taka value proposition-nya A, punya target pasar A. Channel-nya sebelum pandemi itu B, C, D gitu kan. Ketika pandemi, si behavior-nya A ini ternyata berubah nih. Mereka ngakses hal-hal yang sebelumnya mereka nggak akses gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kita menyesuaikan nih cara marketing kita, cara menyampaikan value proposition itu ke si target pasarnya dengan cara mengikuti apa yang mereka lakukan gitu kan. Sebelumnya Taka cuma ada di website-nya doang. Emang dari dulu sebelum pandemi Taka itu memang selalu online gitu kan. Tapi sekarang juga sama-sama online, tapi kita akhirnya buka channel-channel baru yang sebelumnya kita nggak pernah lakukan. Misalnya di Tokopedia, di Shopee, karena ternyata orang banyak banget di situ. Gitu. Misalnya itu salah satu contoh yang mengikuti apa yang orang itu lakukan sih. Oke, thank you Kak Haris, Kak Tio. Semoga happy tadi cukup dengan jawabannya ya. Dan semoga nanti jika kamu ingin mulai bisnis, kamu bisa langsung implikasikan di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Oh, ini kali ini untuk Kak Tio. Selamat pagi, Kak Tio. Saya ingin bertanya, bagaimana sih Kak cara meningkatkan nilai produk pada waktu COVID? Karena pada saat ini banyak toko makanan yang tutup atau take away. Kira-kira caranya seperti apa, Kak? Oke, cara meningkatkan nilai produk pas lagi COVID begini ya? Iya, Kak, betul. Sebetulnya kalau F&B yang saya alamin ya, kita tuh lebih banyak untuk memastikan bahwa produk kita enak dulu. Itu udah wajib lah, itu hal wajib dari F&B. Ada beberapa yang penyimpangan, tapi menurut saya mostly F&B itu syaratnya pertama harus enak, gitu ya. Enak menurut siapa? Menurut target market kita. Makanya penting banget sebelum kita launching produk itu ada yang namanya test market, beta test. Itu kita kasih alpha dan beta test lah. Kita kasih ke keluarga kita, teman-teman kita kasih ke calon konsumen kita. Menurut mereka secara feedback apakah udah enak atau belum gitu ya. Terus yang namanya F&B itu juga sebenarnya banyak seni dalam penyajian. Ibaratnya lo taruh daging di bawah telur sama daging di atas telur kan kita ngeliatnya juga udah beda ya. Most likely orang-orang akan naruh menu utama mereka di atas telur biar kelihatan bahwa oh, ini dagingnya banyak dan sebagainya. Penyajian kayak gitu juga penting. Balik ke terus packaging juga menurut saya berperan juga lah dalam membuat orang tertarik buat beli produk kita. Kayak dan banyak juga sekarang kan packaging yang sifatnya tuh interaktif ya. Jadi dia di packagingnya ada pernyataan-pernyataan yang unik, yang lucu, yang bikin orang pengen jepret, bilang bahwa gue habis makan ini, misalkan kayak gitu. Kita menciptakan value, walaupun bukan intrinsic value dari rasa, tapi menciptakan value secara emosional ke calon konsumen kita gitu. Jadi ketika kalau misalkan kalian mau bikin produk F&B, pastiin dulu secara resep, secara rasa, secara selera, itu memang bisa masuk ke pasar Indonesia atau pasar minimal daerah kalian lah. Nah, nanti ketika kalian launching, jangan malu untuk menginformasikan hal tersebut ke teman-teman kalian dulu. Karena apapun bisnisnya, tetap kita berpacu pada inner circle dulu kan. Karena mereka yang pendukung utama kita pasti mereka gitu. Ya maksudnya bukan pendukung utama sih. Ya sasaran empuk pertama ya buat bisnis ya pasti inner circle kita, temennya temen, saudara, yang gimana caranya kita meminta mereka untuk mengadvocate bisnis kita gitu. Om, Tio ada nih bisnis ini, beli dong dari Tio, atau misalkan Om, Tio ada bisnis ini nih, cobain dong. Kalau misalkan suka, mungkin Om bisa tawarin ke teman-teman yang lain dan lain sebagainya gitu. Ada banyak banget cara yang bisa dilakuin untuk actually buat sales
produk lo gitu. Jadi apa ya, jangan istilahnya kan banyak nih kayak teman-teman juga baru coba sosial media sehari 2 hari, aduh followernya nggak nambah-nambah dan lain sebagainya, udah keburu ngedrop duluan. Nah sementara perjuangan ngebuat bisnis kan bukan dinilai dari sehari 2 hari itu gitu. Terus aja kalian tuh baru dinyatakan gagal ya ketika kalian berhenti. Selama kalian nggak berhenti ya kalian namanya kalian sedang berjuang, sedang berkembang. Mau sehari satu salesnya cuma satu, cuma dua, atau ya begitu, kalian dan kalian kan ada constraint dari dana ya, permodalan, dari capital, dari keuangan gitu. Constraint yang kayak gitu berarti kan ketika constraint kalian itu ibaratnya ternyata modal kalian hanya cukup untuk mendanai 1-2 bulan, berarti harusnya perjuangan yang kalian lakukan di 1-2 bulan pertama itu harus yang benar-benar ekstra gitu loh. Kalau yang orang lain mungkin 1 langkah, gimana caranya kalian udah 10 sampai 50 sampai 100 langkah gitu. Itu sebenarnya itu makanya saya bilang bahwa kalau bikin bisnis itu komitmennya sih yang perlu dijaga, itu bukan bukan masalah revenue-nya doang, tapi ngejaga komitmen supaya kalian bisa terus ngelakuin apa yang tadinya kalian lakuin. Ya ini benar, kalau tadi kalian pikir secara mental kalian nggak kuat, insya Allah sih nggak akan susah untuk bertahan gitu. Memang balik lagi ke mental masing-masing dulu. Mau nggak kalian mungkin door to door ngetok pintu, atau misalkan kalian nggak usah ngetok pintu deh, kalian belajar untuk menggunakan sosial media secara proper aja kan butuh waktu, butuh komitmen gitu kan. Nah, mau nggak kalian ngelakuin itu semua supaya cara penjualan kalian tuh lebih maksimal, kan kayak gitu ya. Jadi menurut saya itu tadi, pertama coba dulu untuk trial and error sampai kalian nemu formula yang tepat dari segi rasa, resep, tampilan, packaging. Setelah itu coba kalian pasarkan dari inner circle kalian, seek for advocate, referral untuk direferensikan ke teman-teman yang lain. Jadi lingkaran penetrasi pasar kalian makin besar. Sama kalian jangan malu untuk bikin kalau ketika membuat usaha itu jangan malu untuk jualan usaha kalian gitu. Karena kalau nggak kayak gitu ya kalau kalian usahanya nggak jalan kan kalian juga yang rugi. Udah capek-capek bikin usaha terus malu buat jualan gitu kan, aneh gitu rasanya. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Tio atas jawabannya. Semoga Silvi dan Mutiara bisa diterima dengan baik. Jadi next time kalau kamu mau terjun ke dunia F&B tadi bisa lebih siap dan lebih tanggap pastinya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan untuk Kak Haris dari Brenda Febriadiansah. Kak, bagaimana sih caranya membangun usaha dari nol ketika di era pandemi, sedangkan saya merasa sulit banget untuk menjual produk yang sedang saya jual? Silakan, Kak Haris. Sebenarnya untuk kita bisa ngejual apa yang kita jual itu, kita tuh pertama-tama menurut gue harus jadi your own first customer sih sebenarnya. Ibaratnya gini ya, ketika gue nonton film seru banget, dan gue pengen banget nih Juan ikutan nonton, pasti gue akan ngelakuin segala cara kan, ngasih tahu Juan, ini film seru banget nih, Juan, ini masa ada begini-gininya nih, segala macam kayak gitu loh, karena guanya udah suka duluan nih sama filmnya gitu kan. Ketika kita sesuatu, kitanya harus sesuka itu juga sama produk yang kita jual gitu loh. Nah, ibaratnya ya, gue kalau selama ini gue bikin produk di Taka itu nggak ada yang nggak gue pakai terus, bahkan hampir tiap hari gitu kan. Karena gue nggak mungkin nih ngejual ke orang kalau gue belum tahu ibaratnya nikmatnya di mana sih pakai produk sendiri gitu kan. Nah, gue nggak tahu nih, misalnya Brenda ngerasa sulit nih untuk menjual apa yang lagi dijual sekarang. Pertanyaannya, Brenda udah sesuka itu belum nih sama produknya? Karena kalau emang udah suka, sebenarnya pasti akan ada caranya gimana menyampaikan ini ke orang. Gitu. Karena kita suka sesuatu karena ada poin-poinnya kenapa kita suka misalnya film ya. Kenapa suka Game of Thrones? Oh, karena ada politiknya, karena ada fantasinya, ada naga-naganya, ada segala macam. Itu kan poin-poinnya kan. Kita bisa ngasih tahu orang yang mungkin punya kemiripan nih sama kita, bisa suka dengan hal-hal serupa. Gitu kan. Kita ngelihat teman kita yang suka Lord of the Rings, pasti suka naga-nagaan juga nih. Kita kasih tahu, nonton deh Game of Thrones gitu. Sama nih dengan Taka juga misalnya. Ibaratnya gue suka banget nih sama baju-baju yang seperti ini, dan gue tahu orang-orang yang serupa juga dengan gue, kayak gitu kan. Nah, ibaratnya Brenda cari nih kesamaan nih sama orang-orang. Kesamaan, kenapa sih Brenda suka sama produk yang Brenda jual, kayak gitu kan.
Nah, di situ kalau misalnya Brenda udah tahu poin-poinnya apa, Brenda bisa cari tuh orang-orang yang seperti apa nih, yang suka produk seperti ini. Kayak gitu. Nah, terus kalau ditanya bisnis dari nol gimana? Bingung juga ya, karena ibaratnya kalau lagi pandemi ya, karena gue belum pernah nih bikin bisnis lagi pandemi dari nol. Pernah sih sebenarnya. Jadi sebenarnya gue panik waktu itu. Gara-gara Taka di Oke. bulan pertama kita masih observasi, karena gue takutnya ada apa-apa, gue jual mobil. Nah, itu dari nol tuh bisnis. Gue jual mobil, akhirnya jadi beli mobil juga, kayak gitu loh. Nah, di situ maksudnya, apa ya, sebenarnya opportunity, resource yang diberikan sama Tuhan tuh ada di sekitar kita nih, kalau kita mau coba take a look gitu loh. Jadi Melek ya, Kak, sebenarnya, ya? iya kita harus melek gitu. Dengan apa yang kita punya sekarang, dari kenalan kita, dan segala macam. Siapa tahu, misalnya dari nol, ada teman kita yang punya brand, punya produknya banyak, tapi dia nggak ngerti jualnya, ya udah gue jualin dah, gitu. Itu dari nol loh bisnis, gitu kan. Hal-hal sesimpel kayak gitu. Kita melek aja nih sama sekitar, harus peka nih. Apa sih sebenarnya yang terjadi, terus gue punya apa, kenalan gue siapa aja. Dari situ tuh bisa dijadikan peluang berbisnis sebenarnya. Dari nol itu. Gitu. Oke, thank you Kak Haris untuk jawabannya. Semoga Brenda nanti bisa diterapkan ya, dan semangat untuk menjual produk yang tengah kamu temui saat ini. Oke, berikutnya ada pertanyaan untuk kali ini untuk Kak Haris dan Kak Tio. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Hidayatullah. Saya ingin bertanya, pada saat ini pandemi, persaingan usahanya sangat ketat. Nah, saat menghadapi kompetitor dengan harga yang lebih murah, apa yang harus kita lakukan, Kak? Apakah menurunkan harga, atau tetap mempertahankan harga tetapi menaikkan servis? Terima kasih. Silakan, Kak Tio, Kak Haris. Kalau dari saya sih simple. Kalau stego kayak mungkin semua bisnis prinsipnya gitu ya. Kalian tentukan target, kalian pasti punya target market. Kalian nggak, kalau tadi kata Mas, kalau disambungin sama kata Mas Haris ya, yang suka Lord of the Ring nggak akan suka sama mungkin film romantis gitu, seperti apalah film romantis apapun itulah mungkin nggak akan suka. Kalian jejelin sampai oh gila tapi keren banget di situ ada ini itu nggak akan nyambung gitu. The same dengan pasar. Kalau misalkan kalian bermain di pasar yang kelasnya A, B gitu ya, terus kalian memaksakan untuk masuk ke kelas C, yang nggak nyambung. Zara tuh sampai kapanpun nggak akan bermain ke kelas pasar C gitu. Begitu juga mungkin brand yang bermain di kelas C nggak mungkin akan lebih enak buat dia untuk bermain di kelas C aja instead of mengkomunikasikan hal baru untuk mereka bisa masuk pasar B atau A gitu. Jadi kalau menurut saya sih emang sih kita nggak bisa tutup mata dengan kondisi pasar. Kalau kalian mau pivoting atau melakukan strategi menyesuaikan dengan pasar, itu gue setuju banget. Cuman kalau misalkan kalian akhirnya terdrive sama kompetitor, menurut saya jangan. Karena kalau misalkan udah ke-drive sama kompetitor, kalian bingung nanti ketika kompetitor ngelakuin ini itu dengan resource yang kalian nggak cocok gitu ya. Akhirnya malah kebanyakan kadernya ketimbang fokus sama pengembangan brand kalian sendiri gitu. Nggak apa-apa, kompetitor ada yang ngasih harga lebih murah, atau kalian mungkin bisa menyediakan tadi benar service yang lebih bagus, kalian bisa menyediakan after sales service yang lebih mudah buat mereka. Kalau ada produk yang rusak, di return dengan gampang, kalian return balik dan sebagainya. Kalian menyediakan interaksi yang kalau misalkan di chat 1 detik atau belum di chat kalian udah balas gitu. Ya kayak gitu-gitu kan maksudnya akan lebih banyak hal yang membuat produk kalian itu worth dari sekedar harga produk itu sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya jangan terpaku, kalau masalah harga jangan terpaku sama kompetitor, kecuali memang kalian menyesuaikan dari bisnis model kalian sendiri dan melihat peluang dari pasar gitu. Emang strategi yang kalian lakukan untuk pivot seperti itu gitu. Kalau enggak ngikutin orang tuh akan lebih capek daripada kalian punya kependirian sendiri gitu. Menurut saya sih begitu ya. Oke, siap. Gimana Thank you, Kak menurut Tio. Mas Haris? Silakan, Kak Haris. Ya, setuju banget nih sama Mas Tio. Ngikutin orang nggak ada habisnya, cuy. Gitu. Betul. Kompetitor bagus banget sebenarnya ada di sekitar kita. Kenapa? Karena sebenarnya bikin kita tuh punya ceiling, punya standarisasi yang akhirnya distandarisasi sama sekitar kita nih. Contohnya deh dulu, Pertamina sebelum ada Shell, sebelum ada Total dan segala macam masuk Indonesia, kita tahu kan dari logonya, servisnya semua kayak seperti itulah gitu kan. Ketika tiba-tiba ada Shell, Total dan segala macam, rebranding lah segala macam, akhirnya semua servisnya dirombak. Kenapa dirombak? Karena ada kompetitor yang punya standar seperti sekian, punya ceiling standar servisnya seperti ini nih.
akhirnya dia juga ngelakuin hal yang sama gitu loh. Standarnya seperti sekian. Cuma adanya kompetitor bukan berarti balap-balapan terus, enggak. Itu cuma ibaratnya apa ya? Buat kita tahu apa yang terjadi di sekitar kita aja, cuma jangan difokusin banget gitu loh. Kita tetap harus fokus sama apa yang kita develop dong, ya kan? Tadi pertanyaannya apa aja ya tadi selain kompetitor? Selain kompetitor itu, sebentar Kak. Oh, apakah kalau misalnya kompetitor ada yang harganya lebih murah, apakah kita menurunkan harga atau mempertahankan harga tapi menaikkan servis? Nah, tergantung industrinya juga nih, gitu kan. Kalau jualan beras, produknya sama, gitu kan. Kalau ada harga yang lebih murah, itu lumayan chaos tuh. Waduh, kita harus turunin harga juga, gitu kan. Cuma, alhamdulillahnya kalau di industri kreatif, produk tuh bukan segalanya, gitu loh. Misalnya, gue bikin produk yang teknologinya lebih tinggi dibanding Nike, gitu. Ini ada sepatu nih lebih tinggi dibanding Nike, cuma gue bilangnya nih nama brand sepatunya Darwish Shoes. Kira-kira lu mau beli nggak sih? Harganya lebih mahal nih dibanding Nike. Atau lebih murah deh, tapi teknologi lebih tinggi. Nggak akan beli juga kan. Siapa yang mau beli sepatu Darwish? Kayak gitu. Orang tetap beli Nike, karena orang tuh beli brand sebenarnya kalau misalnya di industri fashion ya terutama ya gitu loh. Jadi sebenarnya terjadi nggak Mataka hal-hal seperti itu? Terjadi banget. Ibaratnya lu nih kalian semua nih yang ada di Zoom meeting ini untuk bikin produk seperti Taka semudah itu untuk di-copy gitu loh. Dan itu dilakukan sama orang-orang. Kadang-kadang gue lagi nge-scroll Instagram suka lihat nih, idih baju Taka nih dijual sama orang lain harganya jauh lebih murah nih segala macem gitu loh. Cuma ya kita lihat ya resultnya dari bulan ke bulan itu udah terjadi dari 2 tahun lalu loh gitu. Cuma maksudnya nggak ada efeknya juga nih sama Taka gitu loh. Karena orang yang beli itu memang orang yang memang tidak suka dengan brand Taka gitu loh. Mereka hanya orang yang ingin beli produk dengan harga murah aja gitu kan. Sedangkan target pasar yang kita pasarkan itu memang benar-benar orang yang suka sama Taka. Orang yang suka sama brandnya nih, bukan produknya gitu. Jadi Taka mau ngeluarin produknya apa juga sebenarnya nih orang bakal beli gitu. Jadi Oke. fokus sama brandnya deh, jangan fokus sama harga sama produk, itu nggak ada habisnya kalau fokus sama harga sama produk gitu. Sedangkan untuk fokus sama brand, wah itu menarik banget nih gitu, karena itu intangible value gitu loh, yang nggak bisa ditiru sama orang lain sebenarnya gitu. Di fokusnya pada brand-nya ya, Kak Haris ya. Mm-mm. Oh, thank you Kak Haris dan Kak Tio. Selanjutnya ada pertanyaan nih Kak, dari Listiaria. Kak, mau bertanya, di pandemi ini banyak sekali perusahaan yang melakukan pengurangan pegawai. Apakah Stego dan Taka juga melakukan hal demikian? Kalau misalnya tidak, langkah atau gebrakan apa yang dilakukan untuk mempertahankan pegawai dari perusahaan kakak masing-masing? Silakan, Kak Tio, Kak Haris. Stego sih sampai saat ini alhamdulillah nggak pernah mengeluarkan pegawai ya. Malah mungkin lebih banyak turnover kita tuh berasal dari pegawai yang resign. Dan ada kejadian unik juga yang kayak waktu masa lebaran itu kita udah ngelarang, istilahnya memang pada saat itu kan lagi hot-hotnya nih corona kan, akhirnya kita kasih insentif kalau kalian tetap di Stego kalian dapat THR apa segala macam, banyak insentif lah kita siapin. Tapi ternyata pegawai itu memilih buat ada beberapa yang pulang, akhirnya tetap pulang, memilih untuk lebaran di rumah yang kayak gitu-gitu loh. Yang dengan berat hati kalau mereka memilih pulang kan kita nggak bisa untuk menjaga keamanan ya, kita suruh mereka tunggu sampai 3 bulan atau 4 bulan ke depan baru bisa balik lagi misalkan kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang caranya apa ya, mau gimana, sebenarnya itu balik lagi kita untuk gimana caranya kita menjual produk kita aja sih. Kalau kayak Stego kan akhirnya kita pivot tuh dari jualan matang yang dulunya difokuskan jualan matang, frozen food kita kira kita kita boost dari segi marketing dan penjualannya gitu. Dan alhamdulillah karena memang udah ngebangun brand dari 2 tahun lalu, mungkin itu ngebantu juga untuk konsumen akhirnya merasa bahwa ya produk yang disiapin sama Stego ini memang oke, dan akhirnya mereka beli gitu. Tapi kalau dibilang ada tantangan ya banyak. Memang tantangan ketika kita sales itu turun, kita harus ngatur supaya pegawai itu nggak ada yang keluar, kita harus cari cara untuk konsumen beli produk kita, entah itu dari promo, bikin produk baru, atau mungkin pemasaran yang lebih fokus kemana, atau misalnya kita minta endorse dan sebagainya. Intinya kita udah coba kita selalu coba berbagai cara sih, nggak bisa diem aja gitu. Kalau diem aja otomatis pasti mau nggak mau akan ada yang tercut off. Kalau kita lihatnya sih
Kenapa kita nggak motong karyawan? Karena kita ngerasa bahwa corona ini bukan kita yang mau kok gitu, bukan itu sebenarnya istilahnya force major gitu. Dan kita kalau dan kalau misalkan kita ngekat pegawai kita, kasihan mereka. Kita ngelihat dari sisi sosialnya juga lah gitu. Dan kita ngelihat secara dana cadangan, kas cadangan, kita sebenarnya masih sanggup kok untuk membayar mereka semua gitu ya. Jadi lebih baik kita yang coba berpikir gimana caranya bisa mendapatkan pemasukan sampai target kita terpenuhi daripada kita udah ucuk-ucuk nge-cut off karyawan duluan gitu. Itu pokoknya pilihan paling terakhir deh gitu. Oke, Kak Tio. Seperti itu kalau dari Kak Tio. Sedang kalau dari Kak Haris seperti apa, Kak? Sebenarnya sama sih kayak Mas Tio. Jadi kita juga daripada mecat-mecatin orang, nggak ada gunanya malah bikin bisnis makin terpuruk gitu menurut kita. Malah kita kasih insentif kalau mencapai target-target tertentu gitu. Ibaratnya, ini lagi corona nih, bisa nggak nih mempertahankan omset kita di sekian? Kalau bisa, nih bonus nih ada sekian, misalnya kayak gitu. Justru hal-hal seperti itu yang kita galangkan nih, biar mereka pada semangat. Biar bisnisnya juga selamat gitu loh. Toh ibaratnya, ya, nggak ada alasan juga untuk kita ngangkat mereka gitu loh. Yang ada malah kita kekurangan resource gitu kan. Malah yang ada bisnisnya makin terpuruk gitu. Tapi Oke. sebenarnya ya ini balik lagi ke industrinya kayak gimana karena Taka masih terhitungnya juga UKM ya. Ibaratnya nggak ada bedanya ngangkat orang sama nggak ngangkat orang, bagusan ada orang justru kayak gitu kan. Jadi ya kita justru kasih insentif kalau misalnya bisa mencapai target tertentu gitu. Oke, Kak Tio dan Kak Haris. And that's the last question for Q&A today. Jadi, alhamdulillah Q&A sudah usai, talkshow juga sudah usai. Terima kasih kepada Kak Tio dan Kak Haris. Dan mohon maaf kepada seekers apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Dan semoga value-value yang tadi bisa diambil kepada para penanya. Dan alhamdulillah, seekers, acara webinar ini telah berlangsung dengan lancar. Terima kasih kepada seluruh pembicara, Kak Tio, Kak Haris, serta seekers. Sebelum saya mengakhiri webinar pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan konklusi bahwa ada banyak tantangan yang bisa diambil pada saat pandemi seperti saat ini. Jadi, COVID-19 has caused radical change of behavior in customers, seperti kata dari Kak Tio tadi. Kuncinya adalah untuk menghadapi bisnis seperti saat ini adalah kita harus melihat peluang, beradaptasi, dan berkomitmen untuk terus berkembang. Karena benar juga seperti tadi kata dari Kak Haris, kalau misalnya bisnis itu harus terus belajar. Kita harus melihat seperti apa yang terjadi pada saat ini, kita observasi, kita melihat apa yang sedang ada, lalu kita lihat behavior-nya, baru kita keluarkan produk apa yang sedang ada di sekitar kita pada saat ini. Dan tambahan juga, pada saat ini penting untuk setiap bisnis untuk melakukan branding secara maksimal, karena biasanya audiens akan melihat brandingnya terlebih dahulu daripada produknya. Seperti itu. Kak Haris, Kak Tio, thank you so much sudah hadir di siang hari ini. Kesempatannya nih udah bisa ngomong di sini. Iya, terima kasih Kak. Akhirnya saya sebagai pembawa acara sekaligus mewakili segenap panitia acara mau mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata ataupun kami sengaja maupun tidak sengaja. Mari kita tutup acara ini dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya sekali lagi seekers, acara webinar ini tidak akan berjalan baik tanpa adanya kolaborasi dari bisnis.com dan dukungan dari pihak-pihak terkait yakni Satgas Covid, ingat pesan Ibu Kemenparekraf, Stego, Takakraf, media partner kami, CFM UI, Reaksi ID, event apa aja, Event Finder, informasi event, eventkampus.com, info selanjutnya, Jakarta Network, event kampus, event Jakarta, acara kampus, soal event, aksi remaja Tangsel, webinar ID, media event, info seminar, dan event banget. Terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah membantu untuk menyukseskan acara pada pagi hari ini. Terima kasih juga sekali lagi kepada pembicara, Kak Tio, Kak Haris, dan tentu tadi ada kehadiran dari Ibu Yuwana dan Ibu Alma Manjusri yang sudah hadir pada pagi hari dan siang hari ini. That's all from today, Event Seekers. Terima kasih. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.